Bab 16. Saat ini di tempat itu sangat sunyi, hanya terdengar suara air yang terdengar di tempat itu yang berasal dari kolam yang berada di belakang keduanya. Baik manajer Tu maupun Lin Fan saat ini tidak ada yang mau memulai bicara. Lebih tepatnya saat ini sang manajer tengah menunggu jawab dari Lin Fan atas pertanyaan yang ia ajukan sebelumnya. Lin Fan berdeham sedikit. Sementara di balik topengnya ia tersenyum tipis saat melihat wajah gugup manajer Tu di hadapannya saat ini. Saya ingin setiap satu pil tersebut dihargai 500 koin emas, tidak lebih tidak kurang. Aku tidak ingin tawar-menawar lagi, jika tidak mau aku akan membawanya kembali. Lin Fan langsung menyebutkan harga yang menurutnya cukup sesuai dengan harga pil miliknya. Membuat manajer Tu cukup terkejut karena harga tersebut merupakan harga jual yang memang ia ketahui untuk pil level 3 seperti yang dimiliki Lin Fan saat ini, tapi bukan yang kualitas sempurna. Baiklah Tuan Fan, tapi Anda harus berjanji padaku jika nanti hanya pada pavilion ini Anda akan menjual pil-pil buatan Anda selanjutnya. Dengan berat hati manajer Tu akhirnya menyetujui harga tersebut, tapi ia juga meminta Lin Fan untuk menjual pil-pil lainnya yang Lin Fan miliki hanya di pavilion miliknya. Untuk selanjutnya pasti aku akan menjualnya di sini, tapi aku tidak menjanjikan jika hanya di pavilion ini pil milikku akan aku jual karena aku bukanlah budak pavilion ini, dan satu lagi, pavilionmu ini tidak memenuhi kualifikasi untuk mengaturku, ucap Lin Fan dingin. Wush! Aura alam guru tahap awal langsung meletus dari tubuhnya. Bukan hanya itu, aura membunuh yang sangat pekat pun meledak dari tubuh Lin Fan hingga membuat tubuhnya samar-samar dilapisi oleh kabur hitam. Glek, manajer Tu langsung gemetaran ketakutan setelah mendengar ucapan Lin Fan itu, apalagi saat ini kekuatan dan juga hawa membunuh yang ditujukan ke arahnya membuat dirinya kesulitan untuk bernafas. Wush! Melihat sang manajer sudah pucat wajahnya, Lin Fan langsung menarik lagi aura kekuatan dan hawa membunuh yang ia lepaskan sebelumnya. Ia bisa memiliki hawa membunuh sepekat itu bukan hanya karena ia sudah membunuh banyak sekali bis sebelumnya, tapi itu ia peroleh dari kehidupan sebelumnya saat di bumi di mana ia telah membunuh puluhan hingga ratusan ribu orang di berbagai negara, tapi lebih banyak yang ia bunuh tentunya di negara tempatnya tinggal, yaitu China. Lin Fan sengaja melakukan itu agar tidak ada yang memanfaatkan alkemis sepertinya, agar kejadian yang menimpa alkemis tua yang sudah ia anggap kekek itu tidak terulang lagi, dan ini merupakan janjinya pada sang kakek untuk mengangkat derajat alkemis setinggi-tingginya, dan ia akan memulainya dari manajer ini yang sebelumnya memiliki niat memonopoli dirinya untuk kepentingan pribadinya. Maaf Tuan, hamba tidak akan lagi meminta Anda untuk melakukan yang tidak Anda sukai. Sebagai kompensasi dari kecerobohan hamba sebelumnya, Tuan bisa memiliki saham di pavilion ini sebanyak 50%. Bagaimana Tuan, apakah Anda menerima permintaan maaf hamba ini? Manajer Tu dengan gugup berusaha mendapatkan pengampunan dari Lin Fan, karena pemuda yang sudah memiliki kekuatan setinggi itu dan juga kemampuan alkemis yang tak kalah menakjubkan juga, pasti memiliki guru yang sangat kuat di sisinya, maka ia akan sangat bodoh jika harus menunggu monster seperti pemuda bertopeng di hadapannya ini. Tidak, ucap Lin Fan datar membuat sang manajer ketakutan. Tuan, sang manajer ingin mengatakan sesuatu tapi mulutnya sulit sekali untuk meneruskannya setelah mendapatkan tatapan maut dari Lin Fan. Aku tidak menginginkan 50% saham pavilion ini, tapi aku menginginkan 90% saham yang kamu punya, tapi aku tidak akan seserakah itu untuk mengambil tanpa membayarnya, karena aku akan menukarnya dengan 2 botol pil tersebut dan juga inti bis yang masih dihitung di luar akan termasuk dengan bayarannya. Bagaimana menurutmu? Ucap Lin Fan datar. Tapi bagi sang manajer ini merupakan keputusan yang berat baginya karena dengan begitu maka pavilion yang sudah ia rintis dari lama ini akan berpindah ke pemilikan, tapi apa yang akan ia dapatkan kan dari bayarannya pun tidak bisa ia lewatkan, membuat dirinya sangat bimbang. Kau tidak perlu takut, aku akan mengambil pavilion ini darimu, kau akan tetap berada di sini untuk mengatur semuanya sama seperti sebelumnya. Karena aku hanya akan menjadi pemilik di balik bayangan dan aku akan meninggalkan beberapa resep pil dari level 1 hingga level 3 di sini. Tugasmu nanti hanya perlu mencari alkemis yang bisa membuat pil sesuai dengan resep yang akan aku berikan padamu nanti. Melihat kebimbangan di wajah sang manajer,
Lin Fan langsung buka suara dan menjelaskan apa yang ia inginkan dengan niatnya untuk memiliki saham mayoritas di paviliun ini. Jika seperti itu hamba bersedia Tuan, mulai saat ini dan seterusnya saya Citatu akan berada di bawah pengawasan Anda dan akan menjadi anak buah Anda, ucap sang manajer tanpa pikir panjang. Bro, manajer Tu langsung berlutut di hadapan Lin Fan saat ini, bukan karena ia menjadi bawahan Lin Fan saat ini, tapi karena ia saat ini sudah benar-benar yakin dengan pemuda bertopeng di hadapannya saat ini. Perasaannya mengatakan jika dengan bersamanya ia akan memperoleh kemuliaannya di kemudian hari. Bangunlah, tidak perlu berlutut seperti itu lagi ke depannya, dan ini juga berlaku pada semua orang yang berada di bawahmu. Sampaikan agar tidak ada lagi yang berlutut lagi di kemudian hari. Lin Fan menggunakan sedikit auranya untuk membangunkan tubuh Citatu. Terima kasih Tuan, sang manajer kini nampak tidak sekaku sebelumnya karena dari apa yang ia dengar sebelumnya, ia tahu jika Tuan barunya ini tidak gila akan hormat. Panggil aku Tuan muda saja, aku tidak terlalu menyukai panggilan itu. Dan satu lagi, ambil ini dan tugas pertama untukmu adalah untuk membesarkan paviliun ini menjadi paviliun besar di alam ini jika bisa. Dan buat beberapa kelompok rahasia sebagai bagian dari paviliun ini. Yang nantinya mereka akan bertugas untuk mencari informasi mengenai apapun yang dibutuhkan oleh kultivator, dan mintalah bayaran yang sesuai pada siapapun yang berniat membeli informasi dari tempat ini. Kau urus saja sisanya karena aku tidak akan ikut campur masalah ini. Tapi bukan berarti aku tidak memantau semua yang terjadi di sini. Jangan sekali-kali mencoba sesuatu yang tidak aku sukai karena aku tidak akan bermurah hati seperti sebelumnya lagi jika sampai itu terjadi. Bab 17. Lin Fan menjelaskan panjang lebar mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh Citatu untuk paviliun ini, karena ia berencana membuat kekuatan pendukung yang akan berguna untuk perjalanan kultivasinya nanti, karena dengan memiliki jaringan informasi yang luas maka langkahnya akan lebih mudah ke depannya. Tak lupa ia juga memberikan satu cincin penyimpanan pada Citatu yang berisikan miliaran koin emas yang ia ambil sebelumnya dari cincin penyimpanan milik alkemis tua yang memang memiliki harta yang tak terhitung banyaknya di sana. Maklum sebagai alkemis terkemuka maka harta seperti itu akan sangat mudah ia kumpulkan. Yakinlah Tuan Muda, hamba tidak akan mengecewakan Anda. Lalu apakah Tuan Muda memiliki saran nama baru untuk nama paviliun itu nantinya? Karena hamba berencana akan membangun paviliun di setiap kota jika bisa, agar bisa cepat mengembangkannya sesuai dengan apa yang Tuan Muda inginkan. Citatu semakin bertekad setelah melihat isi dari cincin yang diberikan Lin dan sebelumnya. Dengan harta sebanyak itu dan juga dengan resep pil yang dijanjikan Lin Fan sebelumnya, mustahil rasanya jika paviliun itu nantinya tidak bisa berkembang, apalagi pil-pil tersebut sangatlah di atas rata-rata pil yang dibuat oleh alkemis yang ia ketahuilah. Untuk nama paviliun kau bisa menggunakan nama paviliun naga malam. Jangan tanya apa artinya, kamu cukup lakukan saja seperti apa yang kamu katakan sebelumnya. Tapi ingat, carilah orang yang memang benar-benar bisa dipercaya, baik itu untuk alkemis ataupun para pencari informasi yang nantinya akan bekerja untuk kita. Jangan pelit untuk membayar mahal mereka asal kemampuan mereka sesuai dengan itu. Apakah kamu paham? Tanda tanya petik 2. Ucap Lin Fan. Kemudian ia membuka topeng yang menutupi wajahnya membuat wajah tampannya langsung terlihat dengan jelas di kedua mata Citatu. Hamba mengerti Tuan Muda. Dan apakah ini rupa asli Tuan Muda? Tanda tanya petik 2. Tanya Citatu kagum dan juga sedikit penasaran. Tentu saja ini wajahku yang sebenarnya, dan satu lagi aku masih 16 tahun jadi jangan terlalu kaku. Meski kau merupakan bawahanku saat ini, tetap saja kau lebih tua dariku. Cukup gunakan kata saya, tidak perlu lagi menggunakan kata hamba saat berbicara padaku, dan mulai saat ini aku akan memanggilmu Paman Tu. Apakah ini bisa diterima Paman? Ucap Lin Fan dengan senyum tipis di bibirnya. Membuat Citian terharu, sebab ia dari awal sangat takut jika Lin Fan akan semena-mena padanya karena ia telah berbuat kesalahan di awal. Tapi apa yang ia saksikan saat ini, ternyata pemuda bertopeng tersebut selain tampan dan masih sangat muda, saat ini ia diakui sebagai pamannya. Bukankah ini sebuah kehormatan yang langit berikan padanya? Tuan muda ini apakah pantas? Tanya Citatu sopan,
Meskipun Lin Fan sudah menganggapnya paman sebelumnya, tetap saja ia masih merasa itu tidaklah pantas untuk seorang atasan dan bawahan sepertinya. Tidak apa-apa, dan tidak usah dibahas lagi, lebih baik paman segera umumkan ini pada semua orang yang bekerja di tempat ini atas apa yang terjadi pada pavilion ini, dan satu lagi, tolong panggilkan satu pelukis yang bisa melukis diriku untuk disimpan di ruangan ini agar semua bawahanku nanti bisa mengetahui siapa tuan mereka. Tapi katakan pada mereka untuk tidak mengeksposnya di khalayak, cukup simpan untuk mereka sendiri agar informasi mengenai diriku tidak bocor keluar. Lin Fan menyuruh begitu agar tidak terjadi sesuatu yang merepotkan di kemudian hari, karena hanya dengan mereka mengetahui siapa tuan mereka lah, dirinya tidak perlu lagi untuk mengenalkan dirinya pada mereka secara langsung, cukup dengan melihat lukisan dari wajahnya nanti. Mengerti tuan muda, dan ini sebagai ucapan terima kasih dari saya untuk Anda. Kebetulan saya menemukannya dulu saat menjelajahi suatu tempat bersama saudara seperjalanan saya. Meskipun saya tidak tahu benda apa ini, tapi saya yakin jika benda ini akan sangat berguna untuk tuan muda, ucap Chitatu seraya menyerahkan satu kristal bening berwarna biru. Dengan hanya sekali lihat saja Lin Fan bisa tahu jika itu bukanlah batu kristal biasa melainkan inti bis level tinggi yang memiliki karakteristik berelemen air, dan itu memang sangat berguna untuknya, karena dengan kristal itu maka ia akan memiliki elemen tambahan yaitu air, dan saat itu terjadi maka ia hanya kekurangan satu elemen saja, dan itu merupakan elemen yang sangat langka seperti elemen kegelapan miliknya yaitu elemen cahaya. Tuan muda bisa beristirahat di kamar saya untuk sementara waktu, nanti setelah pembangunan pavilion naga malam sudah rampung, Anda bisa tinggal di pavilion pribadi milik Anda, lanjut Chitatu sambil menunjuk ke seberang kolam ikan tersebut. Di sana terdapat pintu yang merupakan tempat ruangan dirinya istirahat sebelumnya. Baiklah, juga terima kasih untuk hadiahnya paman. Setelah ini aku akan menetap di sini sampai pembangunan dan perekrutan orang-orang itu selesai. Jangan ganggu aku jika tidak ada keperluan yang memang mendesak, dan satu lagi, ambil ini untuk kamu gunakan agar cepat naik ranah. Di dalam 2 botol lainnya ada pil penguat tulang dan pil pondasi yang juga bisa kamu gunakan, tapi ingat gunakan itu setelah semua tugasmu selesai. Lin Fan meletakkan 3 botol kaca berisikan masing-masing 10 pil penguat tulang, pil pendobrak ki, dan yang terakhir adalah pil pondasi. Hadiah ini sebagai penyemangat buat Chitatu sekaligus ucapan terima kasihnya untuk kristal yang telah ia terima sebelumnya. Setelah itu ia langsung menuju pintu yang ditunjuk oleh Chitatu sebelumnya. Sementara untuk Chitatu yang mendapatkan hadiah itu langsung bertekad di hatinya untuk segera mewujudkan apa yang diinginkan oleh tuan mudanya itu, meskipun ia tidak tahu apa tujuan tuan mudanya membentuk pavilion naga malam tersebut, ia tidak perlu mengetahui alasannya. Karena yang penting saat ini ia harus segera membangun ulang pavilion ini menjadi pavilion yang lebih besar dari bangunan awalnya, dan juga ia harus segera membangun juga cabang-cabang pavilion ini di kota lainnya. Mulai dari hari ini dan seterusnya Chitatu dan orang-orang kepercayaan dengan gencar menarik berbagai kekuatan mulai dari alkemis hingga para kultivator mandiri untuk bergabung dengan pavilion naga malam milik Lin Fan. Dan juga pembangunan pavilion pun sudah mulai dikerjakan hari ini juga karena Chitatu memiliki kenalan yang biasa membuat bangunan megah seperti yang diinginkan oleh Lin Fan. Selain itu ia juga meminta kepada para pekerja bangunan tersebut untuk membuat patung naga hitam yang nanti akan ditempatkan di sisi luar bangunan yang tampilannya nanti akan terlihat seperti seekor naga hitam yang tengah melilit gedung pavilion tersebut, dan tak lupa tulisan nama pavilion tersebut ia juga pikirkan dengan sebagus mungkin agar tidak kalah dengan sosok naga yang menjadi model dari nama pavilion ini. Selama 6 bulan ini Lin Fan tidak keluar sama sekali dari ruangan milik Chitatu. Meskipun ada pembangunan di pavilion itu, ia nampak tidak terganggu sama sekali karena kamarnya sudah ia pasang dengan formasi kedap suara, jadi ia bisa dengan tenang untuk berlatih di dalam cincin naga hitam miliknya, dan selama 6 bulan tersebut ia sudah bisa membuat pil level 6. Bab 18. Dengan Lin Fan bisa membuat pil level 6, maka sudah dipastikan jika kemampuan alkemisnya sudah naik 3 tingkatan saat ini daripada 6 bulan yang lalu, di mana saat ini dirinya sudah berada di alkemis tingkat guru akhir.
atau bisa disebut juga dengan alkemis yang sudah bisa memurnikan pil untuk kultivator di alam langit. Sementara untuk kultivasinya saat ini sudah berada di ranah alam bumi bintang 1. Sementara untuk kekuatan fisiknya saat ini setara dengan kultivator alam langit bintang 1 satu ranah lebih tinggi dari kultivasinya saat ini. Itu bisa terjadi karena Lin Fan sudah berhasil menaikkan kualitas tulang miliknya juga sebelumnya menjadi tulang naga perunggu, yaitu tulang paling tinggi di antara tulang yang bisa dimiliki oleh seorang kultivator. Namun langkahnya untuk mencapai puncak tulang naga masih tersisa 2 langkah lagi, yaitu tulang perak dan emas. Dan juga saat ini ia sudah kembali menambah elemen miliknya dengan menyerap kristal bis pemberian Citatu waktu itu. Jadi ia saat ini memiliki 6 elemen, yaitu api, angin, air, racun, kegelapan, dan terakhir petir 7. Sayang saat ini ia masih belum bisa meracik pil yang bisa menaikkan lagi kekuatan tulangnya sebelum ia bisa mencapai tingkat Grandmaster Alkemis akhir. Barulah saat itu ia bisa dengan yakin untuk menyuling pil yang ia inginkan. Kalau ia memaksa membuatnya saat ini, maka ia khawatir kualitas pil yang ia tidak akan sesempurna pil-pil yang ia buat sebelumnya. Dan usianya pun kini sudah menginjak 17 tahun, tapi fisiknya tak kalah dengan pemuda yang sudah memiliki usia 20-an tahun, karena saat ini fisik yang dimiliki Lin Fan sangatlah tegap dan proporsional. Dada bidang dengan perut menampilkan roti sobek yang bisa membuat para kaum hawa mimisan saat melihatnya sementara untuk lengannya tidak terlalu berotot namun padat dan kokoh, membuat ia sendiri pun sangat puas dengan fisik yang dimilikinya saat ini. Di dunia luar, selama 6 bulan ini, kegemparan terjadi di kerajaan Yuan ini. Hal itu disebabkan oleh munculnya kekuatan baru yang pertumbuhannya begitu cepat. Kekuatan tersebut bernama Paviliun Naga Malam. Bahkan menurut rumor paviliun tersebut sudah membuka cabang di 3 kerajaan lainnya. Namun tidak sebesar dengan yang ada di kerajaan Yuan ini setelah paviliun tersebut resmi beroperasi. Tidak sehari pun paviliun tersebut tidak dibanjiri oleh orang. Baik untuk membeli pil kultivasi, senjata dan juga tak sedikit pula yang membeli informasi dari paviliun tersebut. Sebab paviliun tersebut langsung membuktikan bahwa informasi yang ia miliki sangatlah valid itu didukung oleh bukti-bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dan mulai saat itu paviliun itu mulai digemari oleh semua kekuatan yang ada di kerajaan ini, bahkan 4 keluarga besar dan sakte-sakte yang ada di kota pinggiran maupun di ibu kota kerajaan mendatangi pusat paviliun yang ada di kota bagian luar hutan kematian tersebut untuk meminta bekerja sama. Namun meski begitu tak satu pun Citatu terima, dengan alasan tidak mempunyai hak untuk membuat keputusan sebab tuannya masih belum keluar dari latihan tertutupnya. Alhasil mereka hanya bisa pasrah pulang dengan tanpa hasil. Mau protes pun mereka takut akan menjadi musuh paviliun tersebut. Siapa yang begitu bodoh ingin bermusuhan dengan paviliun yang sudah menjadi satu kekuatan mutlak di kerajaan ini dari segi informasi dan juga sumber daya. Bukan hanya itu saja, terdengar juga rumor mengatakan jika orang di balik paviliun ini sangatlah kuat dalam segi kekuatan kultivasinya. Meskipun kabar ini masih belum terbukti, tidak ada yang berani meragukan informasi tersebut karena menurut mereka, tidaklah mungkin paviliun itu bisa berkembang secepat itu tanpa sosok berkuasa di baliknya. Lin Fan yang sudah merasa cukup dalam latihannya pun langsung mandi dan menggunakan baju yang sudah ia beli sebelumnya atas bantuan Citatu. Karena ia hanya ingin menggunakan baju hitamnya saat melakukan hal penting saja seperti membantai musuh dan semacamnya, tapi untuk topeng ia tetap menggunakan topeng hitam miliknya karena ia sadar akan adanya banyak masalah jika ia tidak menutupi wajahnya yang tampannya di luar nalar tersebut. Bukannya ia narsis atau apa, tapi memang itu kenyataannya. Seperti saat ini, ia menggunakan setelan hanfu yang terbuat dari kain yang sangat berkualitas yang memang disiapkan oleh Citatu dengan warna biru dan dipadukan dengan baju berwarna putih di dalamnya, membuatnya seperti pangeran kerajaan. Meski wajahnya tertutupi oleh topeng hitamnya, orang-orang masihlah bisa merasakan aura bangsawan dari tubuhnya meski tanpa mengetahui wajahnya. Saat ini Lin Fan berjalan keluar dari ruangan tempatnya tinggal sebelumnya. Tujuannya untuk menuju ruangan manajer tempat Citatu berada. Meskipun ia baru keluar saat ini,
ia sudah bisa tahu di mana ruangan yang ditempati oleh Chitatu karena aura Chitatu bisa ia rasakan sebelumnya saat ia masih berada di dalam kamarnya. Lin Fan harus naik beberapa lantai lagi untuk sampai di ruangan itu karena tempatnya sebelumnya ternyata masihlah berada di lantai bawah, sementara tempat Chitatu berada di lantai nomor 2 dari atas, karena lantai paling tinggi adalah kediaman baru miliknya yang sudah Chitatu janjikan beberapa bulan lalu. Berapa waktu kemudian Lin Fan sudah tiba di depan ruangan Chitatu berada. Selama perjalanannya ke tempat ini Lin Fan terus bersembunyi dari orang yang tak sengaja berpapasan dengannya, karena ia masih belum mau mengekspos identitasnya terlebih dahulu. Tok tok tok, Lin Fan mengetuk pintu besar tersebut dengan tenang sebanyak 3 kali. Sudah kubilang saat ini aku tengah menerima tamu, tunggu sampai tamuku pulang barulah kembali lagi menemuiku, terdengar suara Chitatu dari dalam mengusir seseorang yang hendak masuk ke ruangannya itu. Sementara Lin Fan yang menjadi orang yang diusir itu hanya tersenyum di balik topengnya. Jika begitu lebih baik aku pergi dulu, paman urus saja tamu itu jangan hiraukan kedatanganku, ucap Lin Fan sengaja mengeraskan suaranya agar Chitatu dan tamu yang tengah mengobrol dengannya di dalam mendengar suaranya. Setelah itu dirinya menunggu dengan santai di depan pintu tersebut sambil menghitung mundur dengan suara kecil seraya menatap ke arah pintu tersebut tepat di hitungan ketiga, terdengar gerasak-gerusuk dari dalam dan "Brak, tuan muda kaukah itu?" Muncul Cutian dengan wajah gugup dari dalam ruangan tersebut setelah membuka pintu ruangannya dengan kasar. Lin Fan yang melihat wajah gugup Chitatu hanya tersenyum kemudian angkat suara. Maaf jika aku mengganggu obrolan paman dengan tamu paman sebelumnya. Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada paman karena sudah bekerja keras selama 6 bulan ini, dan satu lagi temui aku jika sudah selesai dengan tamu paman ini di ruangan pribadi milikku, dan satu lagi mana kuncinya. Lin Fan mengulurkan tangannya untuk meminta kunci ruangan paviliun pribadi miliknya. Ini memang tugas saya tuan muda. Ini kuncinya, semoga Anda suka dengan paviliun yang saya siapkan untuk Anda, dan saya akan segera menemui Anda di sana setelah urusan saya di sini selesai. Chitatu menyerahkan satu cincin penyinapanan pada Lin Fan, karena ada beberapa barang yang sudah ia siapkan untuk Lin Fan di sana selain kunci yang Lin Fan minta sebelumnya. Bab 19. Saudaraku, siapa sebenarnya orang bertopeng yang sebelumnya Anda panggil dengan sebutan tuan muda itu? Sepertinya aku tidak pernah melihatnya saat mengunjungimu sebelumnya. Tanya orang yang menjadi tamu dari Chitatu itu setelah ia melihat sikap yang ditunjukkannya tadi pada orang yang dipanggil tuan muda tersebut. Saudara Zen, bukannya aku tidak mau menjawab pertanyaanmu. Tapi ini memang di luar kekuasaanku, tapi satu yang mungkin bisa aku bagikan padamu saat ini. Tapi kamu harus menyimpannya sendiri untukmu karena aku tidak bisa menyelamatkanmu jika sampai tuan mudaku itu tersinggung. Meskipun kau saat ini merupakan salah satu dari 4 orang terkuat di kerjaan ini, aku tidak yakin kamu bisa menanggung amarahnya. Informasi tersebut adalah mengenai paviliun naga malam ini, karena orang di balik perkembangan pesat paviliun ini adalah karenanya dan dia adalah pemilik sebenarnya dari paviliun ini, dan dengan informasi ini aku yakin saudara bisa tahu mengapa aku memeringatimu sebelumnya. Saat mengucapkan ini Chitatu menatap ke arah orang yang dipanggil saudara Zen sebelumnya dengan serius saat mengatakan informasi tersebut, karena ia tidak akan bisa mencegah apapun yang akan dilakukan oleh Lin Fan jika sampai informasi mengenai dirinya bocor oleh saudaranya itu, yang tak lain adalah Chuan Zhen, patriark dari Sakte Bambu Emas saat ini. Aku mengerti saudaraku, kamu bisa percayakan ini padaku, Chuan Zhen menjawab dengan serius, karena ia juga tidak bodoh, mana berani dirinya menyinggung sosok yang bisa membuat kekuatan sebesar paviliun naga malam ini. Syukurlah kalau saudara mengerti, mari kita kembali pada topik sebelumnya karena aku harus segera menemui tuan muda setelah ini. Chitatu tersenyum lega saat mendengar jawaban dari mulut saudara sumpahnya itu. Jadi saudara membutuhkan pil di level berapa dan jumlahnya berapa? Biar bisa aku langsung ambilkan untukmu, karena kebetulan alkemis kami sudah bisa menyuling pil dari level 1 hingga level 3. Tapi untuk yang pil level 3 hanya tersedia yang tingkat menengah karena mereka masih belum bisa membuat pil yang memiliki kualitas di atasnya, lanjutnya.
Sebenarnya saat ini aku membutuhkan ketiga tingkat pil tersebut saudara Tu, tapi keuangan sakteku sedang tidak baik saat ini, jadi kamu hanya perlu siapkan pil level 1 dan level 2 saja untuk saat ini. Chuan Zhen tersenyum kecut saat mengatakan hal ini, pasalnya memang benar saat ini saktenya tengah menghadapi krisis keuangan akhir-akhir ini sehingga membuat saktenya sedikit demi sedikit mulai melemah karena tidak bisa lagi menyediakan sumber daya kultivasi seperti dulu lagi bagi murid saktenya. Alhasil banyak sekali muridnya yang melakukan misi keluar sakte untuk mendapatkan keberuntungannya sendiri di luar sana. Baik saudara Zen, lalu pil jenis apa yang akan kamu beli saat ini? Tanya Citatu. Siapkan pil pendobrak Ki 100 pil per levelnya, juga pil pondasi dan pil pemulihan Ki, yang terkahir pil penyembuhan 50 butir pil, untuk sisanya biarkan nanti aku kembali lagi ke sini untuk membelinya lagi darimu, ucap Chuan Zhen menyebutkan pesanan pilnya. Paman berikan paman itu masing-masing pil yang kita punya 1000 tiap jenisnya, anggap itu adalah hadiah dariku untuk teman paman. Saat mau mengambil pil pesanan dari Chuan Zhen, tiba-tiba suara Lin Fan menggema di kepala Citatu, menginstruksikan dirinya untuk memberikan saudaranya itu bantuan pil gratis. Meski bingung bagaimana tuan mudanya itu bisa tahu tentang apa yang terjadi di ruangannya itu, ia tidak mau ambil pusing. Yang harus ia lakukan adalah memberikan hadiah yang diberikan oleh tuan mudanya itu secepatnya pada Chuan Zhen. Saudara tunggu sebentar, biarkan aku mengambilkan pesananmu di ruangan sumber daya yang ada di sebelah ruangan ini. Citatu langsung keluar dari ruangan tersebut dengan buru-buru meninggalkan Chuan Zhen di sana sendiri. Beberapa waktu kemudian, terlihat Citatu sudah kembali dan terlihat di tangan satu cincin penyimpanan yang berisikan pil yang sudah ia siapkan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Lin Fan sebelumnya. Saudara, ambillah tidak usah membayarnya, karena ini merupakan hadiah dari tuan muda untukmu, dan satu lagi pil-pil tersebut lengkap mulai dari level 1 hingga level 3, dan jumlahnya 1000 pil tiap jenisnya. Silahkan saudara Zen lihat sendiri di dalam cincin ini. Citatu menyerahkan cincin tersebut pada Chuan Zhen yang masih melongo di tempatnya karena ia masih berusaha mencerna apa yang dikatakan oleh saudara sumpahnya itu. Saudara Tu, apakah ini nyata? Tanya Chuan Zhen gemetar tangannya saat menerima cincin tersebut. Karena jika itu benar maka harga dari pil-pil tersebut tidak terbayangkan dan dengan itu saktenya bisa bangkit lagi dari keterpurukan setidaknya untuk beberapa bulan ataupun 1 tahun ke depan dan bisa memperkuat generasi muda saktenya dengan pil-pil ini. Benar saudara, kau sangat beruntung karena bisa mendapatkan ini dari tuan mudaku, tapi apa alasan tuan muda memberikan sawadara pil tersebut ya? Jika karena kamu adalah sawadara sumpahku aku rasa itu masih belum cukup. Citatu berusaha untuk mencari tahu alasan di balik ini. Entahlah saudara Tu, aku juga tidak tahu mengenai hal itu, tapi apapun itu aku Chuan Zhen, akan mengingat budi baik ini selama hidupku. Chuan Zhen menggelengkan kepalanya tanda jika dirinya tidak tahu juga. Tapi apapun itu ia sudah bertekad di dalam hatinya jika suatu saat Paviliun Naga Malam memerlukan bantuan saktenya, maka dengan senang hati ia akan membantunya bahkan ia akan turun tangan langsung jika perlu. Baiklah saudara Zen, aku harus menemui tuan muda sekarang, rasanya tidak enak jika harus membuatnya menunggu lebih lama lagi, mengabaikan apa yang terjadi sebelumnya. Citatu membawa Chuan Zhen keluar dari ruangannya itu, karena ia saat ini buru-buru untuk menemui tuan mudanya yang sebelumnya sudah berpesan padanya. Saudara Tu, sampaikan terima kasihku pada tuan muda, aku Chuan Zhen dan Sakte Bambu Emas akan mengingat budi baik ini, dan sampaikan juga padanya, jika tuan muda memiliki sesuatu yang dibutuhkan bisa langsung menghubungiku melalui dirimu. Tidak peduli apapun itu jika masih berada di garis yang bisa aku lalui, maka aku dan sakteku akan melakukannya tanpa syarat. Setelah mengatakan itu, Chuan Zhen langsung berlalu pergi dari sana meninggalkan Citatu sendiri, karena ia ingin segera tiba di saktenya untuk mengabarkan kabar bahagia ini pada semua tetua saktenya agar mereka tidak lagi memusingkan masalah ini lagi. Bab 20. Tok tok tok. Citatu mengetuk pintu masuk paviliun pribadi milik Lin Fan tersebut setelah ia sampai di lantai paling atas tempat paviliun itu berada. Silahkan masuk paman, maaf tadi aku baru saja selesai mandi,
jadi aku tidak bisa langsung membuka pintu untuk paman. Setelah cukup lama Citatu menunggu Lin Fan membuka pintu untuknya, tiba-tiba pintu dibuka dari dalam setelah terdengar suara Lin Fan sebelumnya, dan terlihatlah Lin Fan yang memiliki perawakan setinggi orang dewasa berusia 20 tahunan berdiri tengah tersenyum ke arahnya. Dan saat ini Lin Fan tidak menggunakan topengnya, sehingga membuat Citatu bisa langsung melihat wajah Lin Fan yang nampak jauh berbeda daripada 6 bulan yang lalu. Di mana saat ini di mata Citatu tuan mudanya itu sudah sangat lebih dewasa daripada segi tampilannya. Ia tentu tidak akan percaya jika pemuda tampan di hadapannya ini masihlah 16-17 tahunan jika itu yang mengatakannya adalah orang lain sebelumnya, tapi karena itu diucapkan oleh Lin Fan sendiri maka ia mempercayai itu. Anda sangat berubah tuan muda, jika saja aku tidak mengetahui wajahmu 6 bulan yang lalu, mungkin saja saat ini aku tidak bisa mengenali lagi dirimu, ucap Citatu setelah kembali dari keterkejutannya. Paman ada-ada saja, tapi paman benar, aku juga merasa demikian, jawab Lin Fan dengan senyum di bibirnya. Andai aku punya anak atau cucu perempuan saat ini, mungkin sudah paman jodohkan denganmu, tapi sayangnya aku tidak memilikinya, ucap Citatu dengan nada suara yang sedikit menyesal. Apa yang paman bicarakan? Aku masih sangat kecil untuk membahas hal-hal itu. Mungkin beberapa tahun lagi aku akan memikirkannya. Saat ini aku masih ingin menjelajahi alam ini dulu hingga puas. Barulah nanti aku akan memikirkan apa yang paman katakan sebelumnya. Dan itu pun jika ada yang mau dengan orang sepertiku, jawab Lin Fan panjang lebar. Sementara Citatu yang mendengar kalimat terakhir dari ucapan Lin Fan tersebut langsung memutar bola matanya dengan malas. Sebab dengan keadaan Lin Fan saat ini, wanita mana yang bisa menolak pesonanya? Tapi ia tidak menanggapi ucapan itu karena ia saat ini sudah dibawa oleh Lin Fan ke taman pribadi yang ada di paviliun tersebut. Terlihat di meja kayu yang berada di taman tersebut sudah tertata rapi berbagai hidangan berupa daging panggang dari berbagai jenis daging bis level 3 dan 4 yang sudah Lin Fan siapkan sebelumnya. Itulah mengapa Lin Fan mandi sebelumnya, karena ia baru saja menyiapkan jamuan ini untuk Citatu secara pribadi karena sudah bekerja keras dalam 6 bulan ini. Tuan muda, apakah semua ini kamu yang membuatnya? Tanda tanya petik 2. Tanya Citatu penasaran sebab hidangan yang ada di meja tersebut sangatlah menggugah selera makannya. Apalagi bau yang dikeluarkan oleh daging-daging tersebut sangatlah harum. Tentu saja paman, ini aku lakukan sebagai bentuk terima kasihku padamu yang sudah bekerja keras dalam 6 bulan ini dan juga anggap saja ini sebagai pesta kecil-kecilan untuk merayakan keberhasilan kita membangun paviliun naga malam ini. Jawab Lin Fan sambil meletakkan beberapa guci arak yang sudah ia siapkan di cincinnya. Arak itu ia dapatkan di rumah makan Phoenix yang menjadi tempatnya makan pertama kali di kota ini dan saat ini rumah makan tersebut merupakan miliknya karena ia sudah menjadi pemilik dari paviliun Phoenix yang kini sudah menjadi paviliun naga malam tersebut. Kemudian acara makan-makannya itu pun dimulai, mereka sangat menikmati waktu makan tersebut. Dan bahkan setelah hidangan itu habis Citatu memohon untuk dibuatkan lagi hidangan seperti itu lagi karena sebelumnya keduanya benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Alhasil Lin Fan pun mengiyakannya dan kali ini ia membakar satu daging bis harimau angin yang merupakan bis level 3, dan untuk melakukan itu ia dibantu oleh Citatu yang nampak sangat penasaran bagaimana pembuatan daging bakar yang sangat lezat tersebut. Cukup lama proses itu berlangsung hingga terciumlah aroma khas dari daging yang sudah matang, kemudian acara makan-makan babak kedua pun dimulai. Setelah menjelang sore hari barulah keduanya baru menghentikan kegiatannya itu pun setelah Citatu sudah sangat mabuk akibat terlalu banyak meminum arak sebelumnya, sementara Lin Fan sedikit bingung dengan tubuhnya yang tidak merasakan pusing ataupun mabuk setelah mengonsumsi begitu banyak guci arak sebelumnya. Tapi setelah mengingat dantian emas yang sangat misterius yang dimilikinya itu, Lin Fan tidak memikirkannya lagi, ia memilih untuk tidur juga di taman buatan yang berada di dalam paviliun pribadi tersebut,
meninggalkan Citatu yang sudah tertidur pulas di tempat sebelumnya sementara dirinya memilih untuk tidur di dekat kolam air mancur yang dekat dengan pohon-pohon kecil yang berada di area tengah taman tersebut. Kemudian ia merebahkan tubuhnya dengan tenang di rumput taman tersebut tanpa alas. Ditemani gemercik air mancur membuat dirinya tertidur sangat pulas sore itu. Waktu kembali berlalu dan tak terasa hari sudah berganti dan pagi pun menyapa. Saat ini di taman buatan yang terdapat di dalam paviliun yang ada di puncak gedung paviliun Naga Malam, terlihat dua orang yang masih saja tertidur, bahkan tidak ada tanda-tanda dari keduanya untuk terbangun dari tidurnya. Barulah saat matahari di luar sana berada tepat di atas ubun-ubun. Terlihat pergerakan dari Citatu yang nampak sudah terbangun dari tidur panjangnya setelah kemarin menghabiskan waktunya bersama Lin Fan berpesta di sini. Terlihat ia seperti tengah mencari sesuatu karena ia saat ini tidak melihat sosok tuan mudanya yang kemarin bersamanya di sini, tapi ia samar-samar mendengarkan suara dengkuran halus tak jauh dari posisinya berada. Pelan-pelan ia berjalan ke tempat suara itu berasal dan di sana terlihat Lin Fan yang tengah tertidur dengan pulasnya di rumput taman tanpa alas. Hal itu tentu membuat Citatu heran, pasalnya ia tidak tahu latar belakang tuan mudanya ini, tapi menurutnya akan sangat mustahil bagi sosok sepertinya bisa tidur dengan nyenyak di rumput dengan sangat nyenyak seperti yang ia lihat saat ini, karena menurutnya sosok tuan mudanya ini adalah sosok orang penting di keluarganya. Tapi yang ia tidak ketahui adalah, bahwa sang tuan muda bahkan sebelumnya menghabiskan waktu berbulan-bulan di hutan kematian dengan hanya tidur di goa dan juga gubuk kecil buatannya yang bahkan tanpa kasur atau semacamnya. Bab 21. Citatu masih setia menunggu Lin Fan untuk bangun dari tidurnya, karena ia tidak enak hati untuk membangunkannya. Karena saat ini nampak Lin Fan sangat menikmati waktu tidurnya meski tanpa alas di bawah tubuhnya. Kira-kira 15 menit kemudian terlihat Lin Fan mulai membuka kedua matanya dan apa yang ia lihat untuk pertama kali adalah sosok Citatu yang nampak tengah menata berbagi menu masakan di meja kayu tak jauh dari posisinya yang memang sebelumnya. Setelah ia bangun, Citatu langsung memanggil pelayan untuk membawakan masakan paling mewah yang ada di restoran Naga Malam yang merupakan nama dari restoran Phoenix sebelumnya. Bukan hanya nama restoran itu saja yang saat ini berubah namanya, bahkan kota ini saat ini sudah berubah namanya menjadi Kota Naga. Itu terjadi karena di kota inilah tempat kekuatan besar berada, yaitu Paviliun Naga Malam. Apakah sudah pagi? Tanya Lin Fan yang masih belum sadar jika ini sudah berada di waktu siang hari. Silahkan duduk dulu tuan muda. Citatu tidak menjawab pertanyaan Lin Fan itu, tapi ia mempersilahkannya untuk duduk terlebih dahulu. Setelah itu ia berbicara kembali. Sebenarnya ini sudah siang tuan muda, dan saya juga baru bangun beberapa waktu yang lalu, tapi saya tidak enak untuk membangunkanmu, jadi aku memutuskan untuk menyiapkan makanan dulu sambil menunggumu untuk bangun, ucap Citatu saat Lin Fan sudah duduk di tempatnya. Hehehe, sudah siang ternyata, kita benar-benar terlalu banyak makan dan minum kemarin paman. Sampai-sampai kita tertidur sampai selama ini. Lin Fan yang mendengar jika ini sudah siang hari di hari berikutnya langsung tersenyum, karena ia terlalu nyenyak tidurnya setelah melakukan pesta makan daging kemarin bersama Citatu. Paman, ini ada pil buatanku, saat melakukan latihan tertutup selama 6 bulan kemarin, yang merupakan pil peledak Ki level 4 hingga level 6, begitu juga dengan pil pondasinya. Dengan begitu paman bisa sedikit mengejar kultivasi teman paman yang sudah berada di ranah prajurit agung tersebut. Jika paman beruntung dengan pil-pil ini, paman bisa berada di puncak alam langit atau bintang 9 alam langit. Lin Fan menyodorkan 6 botol kaca yang berisikan pil kultivasi untuk Citatu, karena saat ini kultivasinya masih berada di ranah alam guru sangat jauh dengan kultivasi Chuan Zhen yang merupakan saudara sumpahnya. Terima kasih tuan muda. Ini keberuntunganku karena bisa bersama dengan seseorang sepertimu. Dengan begini aku tidak akan terlalu tertinggal lagi dari saudara Zhen. Citatu langsung menyimpan pil-pil tersebut dengan gembira. Ia tidak terlalu kaku seperti sebelumnya pada Lin Fan, karena ia sudah mulai paham dengan sifat tuan mudanya itu. Tuan mudanya akan sangat menghargai seseorang yang menghargainya. Tapi justru akan sangat menakutkan bagi setiap orang yang memanfaatkannya seperti yang ia lakukan di awal pertemuannya dengan Lin Fan.
20 menit kemudian acara makan itu pun akhirnya selesai. Dan kesempatan itu Lin Fan gunakan untuk mengutarakan niatnya untuk berpetualang di dunia luar. Pamanku, setelah ini aku akan pergi untuk berpetualang di dunia luar. Mungkin aku akan kembali ke sini dalam waktu yang cukup lama, karena rencananya aku akan berkeliling ke 3 kerajaan lainnya untuk menambah wawasanku. Jadi selama aku tidak ada, semua urusan yang bersangkutan dengan paviliun akan aku serahkan sepenuhnya pada paman, ucap Lin Fan mengutarakan rencananya pada Citatu. Hah, terdengar helaan nafas kasar dari Citatu sebelum dirinya buka suara. Akhirnya apa yang aku takutkan terjadi juga, tapi meski begitu memang sepantasnya naga sepertimu tidak berdiam diri di tempat ini. Meski kota ini sudah menjadi pusat dari paviliun naga malam yang sudah sangat terkenal di kerajaan ini, akan sangat disayangkan jika bakat sepertimu tidak tampil di dunia luar Tuan Muda, tapi satu pesanku dan juga mungkin ini sebagai permintaanku untukmu, jika sudah selesai dalam petualanganmu di luar sana, lekaslah kembali karena aku Citatu akan selalu menunggu kepulanganmu di sini. Terdengar suara Citatu saat mengatakan ini ada sedikit ketidakrelaan di nadanya. Tapi meski begitu ia juga mengerti kalau seseorang yang memiliki bakat seperti tuan mudanya itu akan sangat disayangkan jika tidak keluar untuk mengguncang dunia kultivasi ini, jadi ia hanya bisa mendukung penuh itu semua. Paman tenang saja, kita masih bisa saling mengetahui kabar kita masing-masing dengan kamu menggerakkan orang-orang kita di bidang informasi yang sudah tersebar hampir di setiap tempat di keempat kerajaan. Dengan begitu paman tidak perlu mengkhawatirkan aku saat berada di luar sana, dan juga pasti paman akan mendengar kabar mengenai diriku cepat atau lambat di luar sana. Lin Fan tahu jika Citatu ingin dirinya tinggal di paviliun ini tapi ia tidak bisa melakukan itu karena ia tidak terlalu suka dengan kehidupan membosankan seperti itu, dan lagi ia sangat yakin di luar sana tidak akan lama lagi namanya akan menggema, karena ia memang berencana membuat beberapa kejutan untuk kultivator di luar sana dengan aksinya nanti. Baiklah, jadi kapan Tuan Muda akan berangkat? Tanya Citatu menatap ke arah Lin Fan yang nampak sudah mengenakan kembali topeng di wajahnya. Sekarang juga aku akan berangkat paman. Saat mengatakan itu Lin Fan juga bangun dari duduknya yang langsung diikuti oleh Citatu yang juga langsung ikut berdiri juga. Baiklah Tuan Muda, jika begitu saya akan mengantarkan Anda hingga sampai di lantai bawah, tapi aku tidak akan ikut mengantarkanmu saat keluar dari paviliun ini, karena itu akan mengekspos keberadaanmu nantinya, ucap Citatu. Kemudian kedua orang itu langsung berjalan keluar dari paviliun pribadi milik Lin Fan tersebut. Tuan Muda bisa menggunakan lencana yang aku berikan bersama kunci kamar paviliun pribadi Anda waktu itu untuk mengunjungi cabang paviliun naga malam yang tersebar di luar sana, agar nanti para anggota kami bisa melaporkan keadaanmu padaku di sini. Citatu yang sudah sampai di lantai bawah bersama Lin Fan mengingatnya untuk menggunakan lencana khusus yang ia berikan jika nanti berkunjung ke cabang paviliun naga malam yang berada di beberapa tempat bahkan ada yang sudah dibangun di kerajaan lainnya saat ini. Paman tenang saja, aku pasti mengunjungi cabang paviliun ini di setiap tempat yang aku datangi nantinya, untuk melihatnya sendiri bagaimana cara mereka mengelola paviliun tersebut. Jika sampai ada yang berani melakukan hal-hal yang di luar garis yang sudah aku tetapkan maka paman akan mendengar berita kematian dari orang-orang yang sudah paman pilih tersebut, tapi aku harap itu tidak terjadi karena aku tidak akan pernah mentolerir siapapun yang berani bermain di bawahku. Setelah mengatakan itu Lin Fan langsung bergerak dengan kecepatan tinggi menghilang dari pandangan Citatu, tanpa sempat ia merespon apa yang diucapkan oleh Lin Fan sebelumnya. Bab 22. Aku harap mereka yang sudah aku percayakan untuk mengelola cabang paviliun ini tidak melakukan hal-hal yang dibenci oleh Tuan Muda, karena jika sampai itu terjadi, maka aku akan sangat malu padanya, karena bagaimanapun akulah yang memilih dan menempatkan mereka. Setelah itu Citatu langsung menghubungi semua pemimpin di setiap cabang paviliun tersebut tidak berbuat yang aneh-aneh di belakangnya, dan jugalah menginformasikan jika Tuan Muda pemilik paviliun tersebut sewaktu-waktu bisa mendatangi mereka. Jika sampai ada yang ketahuan bermain di belakangnya maka Citatu akan mengeksekusi orang tersebut di tempat, tidak peduli siapapun itu orangnya.
Setelah peringatannya itu dirasa sudah diterima oleh orang-orang yang ia maksud, Citatu langsung kembali ke ruangannya di lantai atas. Mengabaikan beberapa pasang mata para pengunjung paviliun itu yang sangat penasaran saat menatap ke arahnya. Karena sebelumnya mereka melihat sang manajer yang terkenal dingin dan juga jarang sekali menampakkan diri itu tengah berbicara dengan seseorang. Dan nampak jika sang manajer pun sangat menghormati orang tersebut, tapi sayang mereka hanya bisa melihat punggung sosok tersebut karena memang posisi Lin Fan sebelumnya membelakangi mereka semua. Karena posisinya tepat berada di pintu keluar di lantai bawah membuat para pengunjung tidak bisa melihat wajah sosok tersebut, meski bisa pun mereka tidak akan pernah tahu siapa sosok tersebut, karena Lin Fan menggunakan topeng. Di tempat lain, Lin Fan saat ini sudah keluar dari gerbang kota naga setelah sebelumnya memberikan beberapa koin emas kepada penjaga yang menjaga gerbang tersebut. Ia melesat dengan kecepatan tinggi menuju ke arah barat. Karena rencananya ia akan ke ibu kota tapi untuk sampai di sana, ia harus melewati hutan besar yang tak kalah besar dari hutan kematian tempat dirinya tinggal sebelumnya. Jalan yang harus ditempuhnya pun sangat jauh kali ini, sebab jalurnya harus memutar tidak lurus membelah hutan tersebut, karena hutan di depannya menurut Citatu sangatlah berbahaya karena di dalamnya banyak sekali bis kuat hingga setingkat dengan kultivator alam langit bahkan bisa di atasnya jika di bagian dalam hutan tersebut. Maka dari itu jalur yang dilalui para kultivator adalah bagian luar hutan itu saja tanpa berani melewati bagian dalam hutan, meski jaraknya akan lebih dekat tapi resikonya tidak bisa mereka pandang remeh. Hanya kultivator di alam prajurit agung yang berani melintas membelah hutan itu. Selain kultivator di ranah tersebut mereka lebih memilih mengambil jalur yang relatif aman yaitu memutar lewat jalur luar hutan. Lin Fan yang kini sudah sampai di pinggiran hutan yang menjadi pembatas untuk bisa menuju ke ibu kota itu pun memilih untuk berhenti sejenak. Kemudian ia menoleh ke arah jalur yang biasa dilewati para kultivator atau pedagang yang hendak ke kota naga atau ke ibu kota. Dan benar saja jalur tersebut tidak membelah hutan di hadapannya justru memutar membuat perjalanan untuk melewati hutan ini memakan waktu lama kemudian ia mengalihkan pandangannya ke arah hutan besar di hadapannya untuk memutuskan apakah ia harus melalui jalur biasa atau menerobos masuk membelah hutan besar di hadapannya itu cukup lama ia berpikir hingga akhirnya ia memutuskan untuk mencoba menerobos masuk melewati hutan tersebut. Karena menurutnya setiap bahaya besar pasti akan bersanding dengan keberuntungan besar pula jadi ia saat ini ingin berjudi dengan keberuntungannya lagi. Perlahan ia mulai menerobos masuk ke dalam hutan tersebut, yang dihadang oleh bis level 2, tapi Lin Fan memilih untuk menghindarinya agar tidak memancing bis-bis yang lainnya akibat pertarungan tersebut. Melakukan perjalanan menuju area dalam hutan sudah memakan waktu hampir setengah jam saat ini. Bisa dibayangkan betapa luas dan besarnya hutan ini, lalu jika seperti itu harus berapa waktu yang dibutuhkan olehnya seandainya ia memutuskan untuk memutari hutan ini, jadi ia merasa keputusannya untuk menerobos masuk langsung ke dalam hutan ini sudah tepat. Tapi ia harus ekstra hati-hati mulai saat ini karena ia sudah mulai berpapasan dengan bis level 4 saat ini, padahal ia belum benar-benar berada di area dalam hutan tersebut semakin ke dalam ia masuk. Ia sudah mulai menemukan bis level 5 di sana yang setara dengan kultivator alam bumi sama seperti dirinya. Rupanya informasi yang diberikan oleh Paman Tu sangat akurat. Karena saat ini aku sudah disambut oleh bis-bis kuat bahkan sebelum aku berada di bagian terdalam hutan ini. Tapi meski begitu sejauh ini aku masih bisa menyembunyikan keberadaanku selama itu yang kutemui bukanlah bis tingkat 6 ke atas. Karena kalau sampai itu terjadi maka mungkin aku harus benar-benar berurusan dengan bis tersebut. Pandangan mata Lin Fan saat ini sangatlah tajam saat merasakan hawa keberadaan bis yang setara dengan kekuatan yang ia miliki saat ini. Tapi meski begitu ia bisa mengatasinya jika hanya bis di level 5 apalagi kekuatan fisiknya sudah berada di alam langit. Yang ia takutkan adalah bis di atas kekuatan fisiknya. Jika itu terjadi maka ia harus mengeluarkan segala kemampuannya untuk bisa bertahan dari krisis tersebut. Wush! Lin Fan kali ini tidak membuang-buang waktu lagi dengan langsung mengeksekusi jurus langkah anginnya ke tingkat tertinggi untuk menghindari penciuman para bis yang tadi ia rasakan itu.
Rencananya cukup berhasil sejauh ini karena berhasil mengelabuhi bis-bis tersebut sampai saat ini. Tapi keberuntungannya itu tidaklah selalu berjalan dengan baik, karena saat ia lagi asik bersantai di salah satu pohon besar, ia merasakan bahaya yang sangat besar mengunci tubuhnya. Layang merasakan perasaan tersebut langsung menoleh ke arah ancaman itu berasal. Dan benar saja, ternyata tak jauh dari posisinya terdapat segerombolan serigala bertubuh gelap tengah menatap ke arahnya. Pemimpi kelompok serigala tersebut memancarkan aura yang sangat mencekam saat ini, dan yang paling membuatnya kaget adalah kekuatan serigala tersebut sudah berada di level 7 yang artinya setara dengan kultivator alam prajurit agung. Dan untuk kelompok serigala yang berbaris di belakangnya memiliki level 6 yang sama dengan kultivator di alam langit, sungguh kelompok bis yang sangat mengerikan. Pantas orang-orang lebih memilih melewati bagian luar dan memutari hutan ini, rupanya ini alasannya. Di tengah kegugupannya saat ini, tiba-tiba bola berwarna hitam yang ada di dantian miliknya tiba-tiba bergetar dan bukan hanya itu saja, dari tubuhnya juga perlahan keluar aura berwarna hitam yang membuat Lin Fan sedikit heran dengan apa yang terjadi pada tubuhnya saat ini. Bab 23. Di tempat lain tapi masih di dalam hutan yang sama dengan posisi Lin Fan yang tengah berhadapan dengan kelompok serigala kegelapan, saat ini terdapat dua orang tengah memantau kejadian itu dari kejauhan. GG. Apakah orang itu dari aliran hitam? Sebab samar-samar aku merasakan jika aura yang dikeluarkan dari tubuhnya sama dengan aura yang dikeluarkan oleh para serigala itu. Tanya orang satunya yang merupakan seorang wanita cantik yang terlihat berumur 30-35 tahun pada orang di sampingnya yang merupakan suaminya. Tidak semua yang memiliki aura hitam adalah orang dari aliran hitam Huaer. Tapi GG juga tidak tahu apa yang akan dilakukan orang itu di hutan ini. Jika ia bermaksud untuk merusak hutan ini maka GG akan membunuhnya. Tapi jika ia hanya berniat untuk lewat saja maka kita biarkan saja, ucap sang suami. Baiklah, jawab wanita yang dipanggil Huaer tersebut. Kembali ke tempat Lin Fan. Saat ini ia masih bingung dengan apa yang sebenarnya direncanakan oleh elemen kegelapan yang ada di tubuhnya itu, mengapa tiba-tiba ia keluar dari tubuhnya tanpa aba-aba seperti ini. Sementara di tempat pemimpin serigala kegelapan yang merasakan hawa keberadaan elemen kegelapan yang jauh lebih murni daripada yang dimiliki dirinya langsung terkejut, bahkan tubuhnya sedikit gemetar saat ini. Hei bola hitam, apakah kau ingin aku untuk mendekati serigala-serigala itu? Tanya Lin Fan pada akhirnya pada bola hitam yang ada di dantiannya tersebut, karena ia tidak tahu apa yang mesti ia lakukan saat ini, jadi ia memutuskan untuk iseng-iseng bertanya pada bola hitam yang merupakan elemen kegelapannya itu. Bola hitam yang berada di dantiannya itu pun langsung merespon ucapan Lin Fan dengan bersinar lebih terang dan aura yang dipancarkan dari tubuhnya Lin Fan pun semakin pekat daripada yang di awal. Melihat reaksi bola hitam tersebut, Lin Fan menguatkan tekadnya untuk mendekat ke arah gerombolan serigala di hadapannya itu. Tap, Lin Fan melompat turun dari dahan pohon yang ia tempati sebelumnya. Kemudian ia berjalan dengan santai ke arah kawanan serigala tersebut sambil menekan kegugupannya saat ini, karena jika sampai serigala besar yang menjadi pemimpin kelompoknya itu memutuskan untuk bergerak untuk melawannya, maka ia hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena sudah menuruti apa yang diinginkan oleh bola hitam yang merupakan elemen kegelapan miliknya itu. Selangkah demi selangkah Lin Fan mulai mempersempit jaraknya antar keduanya. Gur, serigala yang menjadi pemimpin dari kelompoknya itu juga melangkahkan kakinya ke depan menyambut kedatangan Lin Fan kemudian. Bruk. Serigala dengan tinggi 2 meter lebih itu pun menekuk kedua kaki depannya saat berada 3 meter berada di depan Lin Fan, bahkan bukan hanya itu saja, kepalanya pun ia tundukkan tak berani menatap ke arah Lin Fan. Kejadian itu sontak membuat dua orang yang memantau dari awal itu pun langsung kaget, pasalnya sejauh yang mereka ketahui serigala kegelapan itu merupakan kelompok yang memiliki harga diri tinggi. Bahkan saat berhadapan dengan mereka berdua dulu saat mereka pertama kali memasuki bagian dalam hutan ini pun serigala itu tetap melawannya dengan gagah berani meski kekuatannya tidak sebanding dengan keduanya saat itu. Tapi apa yang mereka saksikan saat ini benar-benar di luar harapannya sama sekali,
karena yang mereka bayangkan adalah adegan di mana akan terjadinya bentrokan besar antara kelompok serigala tersebut dengan sosok bertopeng dengan pakaian biru putih tersebut. Tapi apa sekarang? Bukannya bertarung, mereka justru menjatuhkan tubuhnya untuk menunduk di hadapan sosok bertopeng itu setelah sang ketua menjatuhkan tubuhnya di hadapan orang bertopeng itu. Sementara Lin Fan yang menjadi bintang utama di adegan tersebut hanya melongo heran dengan apa yang terjadi saat ini. Tapi dengan cepat ia menguasai keadaan dan langsung berusaha tenang, kemudian ia berjalan ke arah serigala yang masih menundukkan kapalnya di hadapannya itu. Dengan perlahan ia mengulurkan tangan kanannya ke arah kepala serigala kegelapan yang berwarna hitam tersebut. Puk, Lin Fan menepuk kepala serigala tersebut dengan lembut kemudian mengelusnya dan mengangkat kepala serigala tersebut untuk menatap ke wajahnya. Serigala kecil, mulai saat ini kamu akan menjadi adikku, dan semua kelompokmu itu akan aku anggap sebagai keluargaku juga mulai saat ini. Dan khusus untukmu aku akan memberikan nama King Lang. Apakah kamu menyukainya, serigala kecil? Tanda tanya petik 2. Meski Lin Fan memanggil serigala tinggi perkasa itu dengar sebutan serigala kecil, tapi tidak ada penolakan dari serigala tersebut. Justru nampak serigala itu seperti kegirangan saat Lin Fan mengatakan jika ia akan menjadi adiknya dan bahkan memberikan nama untuknya. Tes. Lin Fan meneteskan darahnya ke mulut King Lang. Entah apa yang Lin Fan pikirkan mengapa ia melakukan itu, karena entah mengapa ia hanya ingin melakukan hal tersebut saat ini. Dan benar saja setelah darah itu masuk ke dalam tubuh King Lang terpancar aura yang sangat kuat dari tubuhnya, bahkan saat ini tubuhnya sedikit lebih tinggi daripada sebelumnya. Blus. Tak lama kemudian terpancar aura hitam dari tubuh King Lang disertai dengan ledakan aura kekuatan yang setara dengan kultivator yang memiliki kekuatan alam prajurit agung bintang 9, atau satu langkah lagi ia akan menjadi bis serigala level 8 atau setara dengan kultivator alam Raja Agung. Lin Fan yang merasakan aura King Lang lebih kuat dari sebelumnya itu langsung tertawa gembira dan langsung memeluk leher King Lang dengan sangat gembira. Karena ia tidak pernah memiliki teman selama 2 kehidupan sebelumnya, maka dari itu Lin Fan nampak sangat emosional saat memeluk King Lang saat ini, seperti ia memeluk saudara kandungnya sendiri. Terima kasih Kak. Terdengar suara asing di kepala Lin Fan membuatnya kaget dan refleks mundur dari King Lang saking terkejutnya dengan suara yang tiba-tiba muncul di kepalanya tersebut. King Lang, apakah itu kamu? Tanya Lin Fan gugup. Tapi meskipun begitu terlihat jika dirinya saat ini memasang ekspresi berharap di wajahnya saat ini, karena tidak ada orang lain di sekitarnya maka ia berharap suara tersebut benar-benar milik King Lang. Benarkah, ini memang suaraku, karena saat ini aku adalah bis yang sudah menyatu denganmu, maka aku bisa berkomunikasi denganmu lewat telepati seperti saat ini. Jawab suara itu lagi muncul di kepala Lin Fan yang merupakan suara King Lang persis seperti yang diduga dan diharapkan oleh Lin Fan sebelumnya. Bab 24. Hahaha. Aku sekarang memiliki teman untuk mengobrol dan bermain, dan mulai saat ini aku tidak kesepian lagi di dunia ini. Saking senangnya Lin Fan saat ini ia tertawa keras sambil memeluk leher King Lang, bahkan meski ia nampak tertawa saat ini, ada kesedihan di suaranya. Dan perasaan sedih itu ditangkap oleh kedua orang yang dari tadi memantau Lin Fan satu kejauhan itu, apalagi sosok wanita yang merupakan istri dari pria yang berada di sampingnya nampak sudah meneteskan air matanya saat mendengar apa yang diucapkan Lin Fan sebelumnya, apalagi suara itu terdengar sangatlah masih muda membuatnya semakin sakit hati. Karena sebagai seorang wanita ia bisa tahu apa yang dirasakan oleh sosok bertopeng yang kemungkinan masihlah sangat muda menurutnya. GG, Hicks, ternyata dia masih sangat muda, bahkan dari suaranya ia mungkin masih usia 20 tahunan atau bisa jadi di bawah itu. Apakah GG mendengar juga apa yang dikatakan oleh anak itu sebelumnya pada serigala yang ia beli nama King Lang itu? Sang istri menatap suaminya dengan air mata yang masih membasahi wajah cantiknya. GG juga bisa mendengarnya. Huaer. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang setelah kamu tahu jika sosok bertopeng itu adalah seorang pemuda yang kemungkinan sebatang hidup sebatang kara itu, apakah kamu akan menemuinya? Sang suami yang melihat istrinya menangis pun sudah tahu apa yang ada di pikiran istrinya saat ini,
karena sebagai suami ia sudah sangat tahu jika sang istri memiliki hati yang sangat lembut, tapi nasib tidak berpihak kepada keduanya. Karena kejadian kelam di masa lalu keduanya akhirnya harus mengubur keinginannya untuk bisa memiliki buah hati, dan ini mungkin alasannya mengapa sang istri bisa menangisi pemuda bertopeng itu saat ini. Gege, bolehkah? Ayo kita pergi bersama, karena aku juga penasaran dengan anak muda bertopeng itu, dan aku harap anak muda itu memiliki paras tampan di balik topengnya seperti wajahku ini. Dengan begitu mungkin aku bisa mempertimbangkannya untuk menjadi anak kita nantinya. Belum lengkap apa yang ingin dikatakan sang istri, dia langsung memotongnya dan mengajaknya untuk menemui pemuda bertopeng yang saat ini nampak tengah bermain dengan serigala yang diberi nama King Lang itu. Bahkan ia menyempatkan untuk menyemburkan omong kosong yang merupakan kebiasaannya. Membuat wajah sang istri yang awalnya mengembun itu pun langsung tersenyum karena sifat konyol dan narsis sang suami muncul di saat-saat seperti ini. Tapi meskipun begitu ia setuju dengan ucapan sang suami yang ingin menjadikan sosok pemuda bertopeng itu untuk menjadi anak mereka. Terlihat Lin Fan saat ini masih asik bermain King Lang. Bukan hanya itu, bahkan kelompok serigala yang tadinya diam pun kini sudah mulai mengerubungi tubuhnya, membuat ia sangat menikmati momen tersebut karena setelah sekian lama akhirnya ia bisa tertawa seperti ini dan ada yang menemaninya untuk melakukan hal tersebut di tengah kegiatan pergulatan Lin Fan dengan King Lang dan serigala lainnya. Tiba-tiba King Lang berbalik menghadap ke arah berlawanan mantap ke arah dua sosok manusia yang tengah menatap ke arahnya. Gur. King Lang yang pernah bertarung dengan kedua orang tersebut dulu langsung mengerang marah ke arah dua orang tersebut, bahkan tubuhnya saat ini sudah tegak berdiri dengan aura hitam yang sudah menyelimuti tubuh besarnya, yang berarti jika ia sudah dalam keadaan siap tempur untuk menghadapi kedua manusia tersebut. Lang, mundurlah, mereka tidak berniat macam-macam dengan kita. Lin Fan menyuruh Lang mundur karena ia sudah merasakan hawa keberadaan keduanya sejak tadi sebelum ia menemui gerombolan serigala tersebut, tepatnya saat ia mengeluarkan aura dari elemen hitam miliknya. Oleh sebab itu ia tidak terlalu kaget setelah melihat keduanya muncul di sini. Apakah kamu sudah tahu keberadaan kami berdua sebelumnya? Tanya pria yang datang bersama wanita itu. Maaf sebelumnya Paman dan Bibi. Bisakah kalian mengenalkan diri kalian dulu sebelum aku menjawab pertanyaan sebelumnya, ucap Lin Fan sopan, sebab ia tidak merasakan hawa permusuhan sama sekali dari kedua orang tersebut, makanya ia memperlakukan keduanya sesopan mungkin. Anak baik, bisakah Bibi melihat wajahmu dulu? Sang istri yang sudah gatel untuk bicara langsung menyerobot bicara dahulu sebelum sang suami angkat suara. Jika Bibi ingin melihatnya, maka Bibi bisa membukanya sendiri, ucap Lin Fan tersenyum seraya mendekat ke arah kedua orang tersebut. Gege. Sang istri menoleh untuk meminta izin pada suaminya untuk membuka topeng di wajah Lin Fan. Melihat wajah berharap sang istri, ia hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan semangat sang istri langsung mendekati Lin Fan dan langsung membuka topeng yang menutupi wajahnya. Srek. Setelah topeng itu terbuka, baik itu sang istri maupun sang suami langsung diam tak bersuara saat melihat paras tampan di balik topeng tersebut. Tapi kemudian terdengar suara yang sangat nyaring di tempat itu. Wah, tampan sekali. Teriakan tersebut berasal dari wanita cantik yang sebelumnya membuka topeng Lin Fan. Bukan hanya sekedar berteriak, wanita tersebut kini mengelus kedua pipi Lin Fan, bahkan terlihat ia sedikit mencubitnya. Istriku, lepas tanganmu. Kasihan anak muda itu, lihatlah wajahnya sampai merah semua. Sang suami yang melihat istrinya sangat bersemangat sekali bahkan sampai tidak melepaskan kedua pipi pemuda tersebut. Sayang, siapa namamu? Ucap sang istri setelah ditegur oleh sang suami sebelumnya. Kini ia sudah melepaskan tangannya tapi masih tetap menatap wajah Lin Fan seakan tidak rela untuk melepaskan pandangannya dari wajah itu. Lin Fan yang masih memerah wajahnya hanya diam tidak mendengar apa yang dikatakan oleh wanita di hadapannya itu, karena saat ini pikirannya melanglang buana ke tempat lain. 30 menit kemudian kini ketiga orang tersebut sudah duduk di bawah pohon dan kini mereka sudah nampak akrab satu sama lain. Karena sebelumnya mereka sudah memperkenalkan diri masing-masing dan juga saling bertanya apa yang dilakukan masing-masing dari mereka mengapa bisa berada di hutan ini.
Vaner, sebenarnya Bibi dan suami Bibi sebelumnya sudah berdiskusi sebelum menemuimu sebelumnya, dan saat ini kami ingin mengutarakan apa yang sudah kami diskusikan ini padamu. Wanita yang dipanggil Bibi Ling Hua oleh Lin Fan itu pun akhirnya mengutarakan keinginan dirinya dan suaminya yang belakangan diketahui bernama Xin Juan itu. Apa itu Bibi? Katakan saja, tidak usah sungkan padaku. Selama aku bisa memenuhinya pasti aku akan melakukannya untuk kalian berdua, ucap Lin Fan tersenyum tulus, meskipun ia tidak tahu apa yang akan dikatakan Ling Hua dan juga Xin Juan padanya. Bab 25. Ling Hua yang mendengar jawaban tulus dari Lin Fan, harusan kedua matanya langsung berbinar-binar, karena dengan jawaban itu ia merasa keinginannya dan juga sang suami hanya selangkah lagi untuk bisa tercapai. Dengan itu ia tidak lagi menahan dirinya, maka ia langsung mendekat ke arah Lin Fan dan menarik kepala Lin Fan ke dadanya. Lah memeluk Lin Fan dengan lembut sambil kedua tangannya membelai wajah dan kepala Lin Fan, kemudian ia langsung mengutarakan keinginan yang ia katakan sebelumnya. Jangan kau sesali apa yang terjadi padamu dalam kehidupan ini, bila kau sudah tidak memiliki siapapun di hidupmu, bagaimana kalau kamu menjadi putraku saja? Meski kita tidak memiliki hubungan darah, tapi aku tetap akan berusaha memperlakukanmu layaknya putra kandungku sendiri, ucap Lin Hua lembut di telinga Lin Fan yang saat ini berada dalam pelukannya. Lin Fan yang awalnya sangat terkejut dengan kelakuan wanita cantik itu yang tiba-tiba merengkuhnya ke dalam pelukannya, kini ia dibuat makin terkejut dengan apa yang dikatakan wanita itu lagi di akhir kalimatnya. Dalam kehidupan pertamanya di bumi dan juga bahkan saat ia hidup kembali di alam ini, ia sama-sama tidak merasakan kasih sayang orang tua, karena ia di dua kehidupan tersebut sama-sama ditinggal oleh kedua orang tuanya saat ia masih kecil. Oleh karena itu saat ia merasakan kehangatan sentuhan wanita yang tengah memeluknya itu, ia langsung merasakan kehangatan keluarga yang sudah ia impi-impikan itu, apalagi saat ia mendengarkan ucapan terakhir dari wanita itu. Apakah benar Bibi ingin menjadikan aku yang tidak memiliki latar belakang apa-apa ini sebagai putra? Tanya Lin Fan memastikan lagi, sambil mengangkat kepalanya menatap wajah cantik di depannya itu. Mungkin ini yang dinamakan takdir, karena sekilas wajah Lin Fan memang seperti kapian dari kedua orang di hadapan itu, di mana wajah tampannya mirip dengan Xin Juan dan juga sifat konyolnya juga sama persis dengannya. Sedangkan kulit putihnya dan juga sifat lembut dan sopan santunnya pada orang lain sama persis seperti Ling Hua. Tentu saja sayang, Juan Gege juga tidak akan keberatan kan bila Vaner menjadi putra kita, ucap Ling Hua sambil menatap ke arah suaminya. Hahaha, tentu saja Gege tidak keberatan, karena dia memang pantas menjadi putra kita. Lihatlah wajahnya sangat mirip denganku ketika aku masih muda dulu. Ucap Xin Juan antusias, karena ia sudah sadari lama sudah menantikan momen ini dan ia juga sudah menantikan akan adanya hari di mana ada seorang yang memanggilnya ayah. Apalagi sosok Lin Fan sangat istimewa, meski tanpa latar belakang ia bisa berdiri sendiri dengan tekadnya dan yang lebih ia kagumi adalah sifatnya yang sangat sopan dan sangat lembut itu. Lin Fan yang mendengar ucapan Xin Juan itu langsung melepaskan dirinya dari pelukan Ling Hua dan kemudian ia langsung berlutut di hadapan keduanya. Bukan hanya itu saja, ia juga membenturkan kepalanya 3 kali ke tanah sebagai penghormatan untuk kedua orang tua barunya itu. Kemudian dengan tubuh bergetar karena bahagia ia berucap. Lin Fan memberikan hormat kepada ayah Juan dan ibu Hua. Mulai hari ini dan seterusnya Lin Fan adalah putra kalian. Tangis kedua orang itu langsung pecah dan langsung merangkul Lin Fan untuk bangun dan langsung berpelukan di bawah pohon layaknya keluarga bahagia yang sudah lama tidak berkumpul. Anak baik, mulai sekarang aku juga akan mengambil margamu, karena aku sudah tidak ada hubungannya lagi dengan marga yang aku punya saat ini, dan mulai saat ini aku adalah Lin Juan, ayah dari Lin Fan dan suami dari Ling Hua, dan sejak saat ini dan seterusnya aku bukan lagi bagian dari keluarga Xin. Setelah mengatakan itu, Xin Juan yang sudah memutuskan untuk menggunakan marga anak angkatnya itu langsung mengajak anak dan istrinya itu untuk menyembah langit sebagai penutupan proses penyatuan keluarga itu. Untuk Ling Hua yang tahu akan kisah sang suami hanya bisa tersenyum dalam diam setelah mendengar ucapan sang suami sebelumnya,
tapi tidak bagi Lin Fan yang masih bingung sebab seharusnya ia yang mengambil marga sang ayah bukan sebaliknya. Kemudian Lin Juan langsung memulai proses sumpah langitnya terlebih dahulu. Aku, Lin Juan mulai saat ini akan menjadi ayah dari Lin Fan, dan mulai saat ini juga aku akan melindunginya dari semua bahaya. Langit jadilah saksi sumpah kami ini. Saya Ling Hua mulai hari ini akan menjadi ibu dari Vaner dan aku juga berjanji yang akan disaksikan oleh langit untuk selalu merawat dan menyayanginya. Saya Lin Fan, akan menjadi putra kebanggaan ayah Lin Juan dan ibu Ling Hua, dan aku bersumpah jika aku akan berbakti pada keduanya baik itu di kehidupan ini ataupun di kehidupan berikutnya. Duar. Setelah ketiga orang itu menyelesaikan janji dan sumpahnya masing-masing, langit langsung meresponnya dengan satu sambaran petir yang sangat dahsyat menggelegar di atas hutan tersebut yang menandakan jika langit merestuinya. Kemudian Lin Juan membawa anak dan istrinya kembali ke tempat tinggalnya yang berada di bagian dalam hutan tersebut. Sesampainya di tempat tinggal itu yang merupakan sebuah goa besar dengan pemandangan yang sangat menyejukkan mata sebab tak jauh dari goa tersebut terdapat air terjun dan danau yang sangat jernih. Ayah, Ibu, apakah selama ini kalian berdua tinggal di sini? Tanya Lin Fan setelah puas memandangi pemandangan yang ada di sana. Benar, kami menang tinggal di sini, jadi mengapa putra ayah ini menanyakan semua ini? Apakah kamu tidak suka dengan tempatnya? Jika begitu kita bisa pindah ke Tem. Tidak ayah, dimanapun kalian tinggal asal aku bisa bersama dengan kalian itu sudah lebih dari cukup, jawab Lin Fan buru-buru memotong ucapan sang ayah. Melihat interaksi kedua pria yang dicintainya itu membuat Ling Hua sangat bahagia, bahkan sejak dari hutan sebelumnya ia tidak pernah sekalipun melepaskan tangan anak barunya itu. Vaner, ayo ikut ibu, karena ini adalah pertama kalinya kamu datang ke sini, maka ibu akan membuatkanmu masakan spesial hari ini, ucap Ling Hua. Mengabaikan sang suami yang nampak masih ingin berbincang dengan Lin Fan, Ling Hua langsung menarik tangan Lin Fan menuju ke dalam goa, meninggalkan sang suami dalam keadaan cemberut, sebab ia kehilangan waktu berdua dengan sang anak saat ini. Bab 26. Sepasang ibu dan anak itu menghabiskan waktu hampir 1 jam penuh di dalam goa untuk membuat hidangan untuk mereka santap sebagai perayaan dari hadirnya Lin Fan di keluarga kecil tersebut. Mengabaikan Lin Juan yang nampak sudah mulai bosan di luar goa menunggu kedua orang yang dicintainya itu keluar dari goa, karena ia masih sangat ingin untuk berbincang dengan Lin Fan saat ini jadi ia kemudian memutuskan untuk melihat ke dalam apa sebenarnya yang dilakukan oleh keduanya sehingga harus membutuhkan waktu selama ini hanya untuk membuat hidangan untuk ketiganya makan. Sesampainya di dalam goa ia dikejutkan dengan apa yang ia saksikan di sana. Saat ini di depan matanya sang istri tengah asik memperhatikan anaknya yang tengah sibuk mengolah daging bis yang tengah dibakarnya di atas perapian. Bukan itu saja, bahkan nampak sang istri tengah dengan antusias bertanya mengenai apa saja yang anaknya gunakan sebagai bumbu pada daging bis tersebut karena setiap sang anak mengipas daging yang tengah dibakarnya itu maka akan tercium bau yang sangat harum menggugah selera makan siapapun yang menghirupnya. Bisakah aku bergabung? Ucap Lin Juan tiba-tiba muncul di belakang keduanya. Gege, tunggu saja di luar, jangan ganggu aku dan Vaner. Atau Gege mau malam ini tidur di luar di tepi danau, jawab Ling Hua mengusir sang suami karena ia ingin menghabiskan waktunya saat ini hanya bersama Lin Fan. Jangan Huaer, aku akan pergi oke, tapi malam ini biarkan aku tidur di dalam bersama kalian. Hei bocah nakal, tolong bujuk ibumu agar ayah tidak tidur di luar oke. Setelah mengatakan itu Lin Juan langsung kabur keluar goa karena ia dapat tatapan maut dari sang istri akibat memanggil Lin Fan dengan sebutan anak nakal. Begitulah canda keluarga baru tersebut di sore hari itu, membuat Lin Fan sangat bersyukur akhirnya keinginan dirinya untuk memiliki keluarga utuh bisa tercapai. Saat ini mereka bertiga sudah selesai mie makanan hidangan yang dibuat oleh Lin Fan sebelumnya. Dan saat ini keluarga kecil itu tengah bersantai di depan goa ditemani berbagi buah-buahan yang sudah Lin Juan petik sebelumnya saat ia diusir oleh sang istri untuk tidak mengganggu waktu memasak Lin Fan sebelumnya. Vaner, apa ranahmu saat ini? Ayah tidak bisa melihat kultivasimu. Kedepannya serahkan urusan sumber daya kultivasimu pada ayah agar kemajuan kultivasimu bisa seperti ayahmu ini,
dan dengan begitu kita berdua bisa sama-sama melindungi ibumu nanti. Tanya Lin Juan pada Lin Fan, disertai dengan ia yang membusungkan dadanya dengan bangga karena memang kultivasinya saat ini berada di alam prajurit agung sama seperti kultivasi yang dimiliki oleh keempat ketua sakte besar yang ada di kerajaan Yuan ini. Ya meski kultivasinya itu bukanlah kultivasi aslinya, karena insiden di masa lalu, maka ia harus pasrah dengan keadaannya saat ini. Tapi meski begitu terlihat jika Lin Juan tidak menampilkan kesedihannya sama sekali, justru sebaliknya ia saat ini malah terlihat menyombongkan kekuatannya itu pada sang anak, karena menurutnya kultivasi anaknya itu masihlah sangat rendah mengingat umurnya masih 17 tahun. Jangan terlalu bangga dengan kultivasimu itu Gege, jika Gege tahu kekuatan anak kita ini, pasti Gege akan mencari lubang semut untuk bersembunyi, cibir Ling Hua yang sudah diberitahu oleh Lin Fan kekuatan yang ia miliki sebelumnya. Memangnya anak kita ini sudah berada di ranah apa? Tanya Lin Juan penasaran pada sang istri. Jangan tangan padaku, sebaiknya Gege tanya saja langsung pada orangnya, ucap Ling Hua tersenyum memandangi Lin Fan yang nampak tengah menikmati buah di tangannya. Hei anak nakal, apakah kau masih terus diam saja seperti ini? Cepat, apakah kau tidak mau memberitahu ayahmu ini? Ucap Lin Juan melotot ke arah Lin Fan, sebab Lin Fan tidak ada tanda-tanda untuk menjawabnya. Lin Fan yang melihat ayahnya kesal itu ia tidak banyak bicara tapi langsung mengeluarkan aura kekuatannya sedikit demi sedikit. Wush! Alam ki sejati, dari mulai bintang 1 kemudian terus berubah menjadi alam guru, kemudian terus naik lagi menjadi alam master bintang 1, 2, 3, 5, 8, 9 dan baru aura tersebut berhenti saat mencapai ranah alam bumi bintang 1. Saat aura kultivasi Lin Fan sudah mencapai alam bumi bintang 1, tempat itu menjadi hening, sementara Ling Hua hanya tersenyum tipis di bibirnya saat menyaksikan sang suami melongo seperti orang bodoh menatap ke arah Lin Fan saat ini. Lin Juan meneguk air liurnya dengan kasar, karena ia tidak pernah berharap kekuatan sang anak bisa berada di alam bumi seperti saat ini, karena sejenius apapun menurutnya paling tinggi itu berada di ranah alam master bintang 1 dan itu pun sangat jarang ditemui seseorang dengan usia 17 tahun dengan kekuatan seperti itu. Tapi ini apa? Kini di hadapannya, malah anaknya sendiri yang memilikinya bahkan jauh melebihi harapannya. Jadi bagaimana Gege? Apakah sekarang kau tahu apa perbedaan kamu dengan anak kita ini? Lalu masihkah Gege ingin menunjukkan kekuatan Gege yang tidak seberapa itu sekarang? Ucap Ling Hua tersenyum main-main ke arah sang suami. Tidak ada jawaban dari Lin Juan, hanya terdengar suara helaan nafas kasar keluar dari mulutnya. Kemudian ia tersenyum penuh bangga pada sang anak. Kamu menang, sudah ditakdirkan untuk menjadi anak kami berdua Vaner, terutama menjadi anakku Lin Juan jenius pertama pada masanya, ucap Lin Juan dengan wajah memerah karena menahan air matanya. Tapi meski begitu ia tidak bisa berhenti menyombongkan pencapaiannya dulu saat ia masih muda. Dan itu memang tidak bisa dibantah oleh Ling Hua, karena memang itulah kenyataannya. Tapi sayang nasib tidak sebaik itu pada keluarga kecilnya, terlebih pada sang suami hingga kini keduanya harus terdampar di tempat kecil ini. Lin Fan yang mendengar ucapan-ucapan ayah barunya itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, karena ia sangat yakin apa yang dikatakan oleh ayah itu benar adanya, karena sang ibu tidak membantahnya sama sekali saat ini. Namun yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, jika ayahnya merupakan seorang jenius di masanya, lalu mengapa kultivasinya masih berada di ranah prajurit agung saat ini? Inilah yang menjadi pemikirannya saat ini, bahkan kultivasi sang ibu pun sama dengan milik ayahnya. Tapi ia tidak mau bertanya itu jika belum dibahas oleh kedua orang tuanya, karena itu menurutnya merupakan rahasia kedua orang tuanya. Jika memang sudah waktunya ia percaya pasti nanti dia akan diberitahu kebenaran mengenai hal itu. Bab 27. Masih di tempat yang sama, saat ini ketiga orang tersebut masih menikmati waktu bersantainya di depan goa tempat tinggal mereka. Ayah, ibu, bisakah aku berbicara serius pada kalian berdua? Karena jujur saja ini sangat menggangguku sejak pertama kita bertemu di hutan kemarin. Ucap Lin Fan menatap kedua orang tuanya dengan serius,
Sementara tak jauh dari posisi ketiganya ada King Lang dan kelompoknya yang tengah menikmati daging bis yang diberikan Lin Fan sebelumnya. Apa itu? Apakah ini berhubungan dengan kita yang sudah menjadi keluarga? Tanya Ling Hua agak cemas, soalnya ia takut sang anak tidak puas dengan dirinya dan suaminya. Tidak Bu, ini bukan masalah itu, tapi masalah racun yang ada di dantian kalian berdua saat ini, bantah Lin Fan. Kemudian ia menjelaskan apa yang sebenarnya ia ingin utarakan. Vaner, kamu. Lin Juan dibuat kaget dengan apa yang keluar dari mulut anaknya tersebut, karena racun tersebut tidak ada yang mengetahuinya selain mereka berdua, tapi sekarang sang anak malah mengungkitnya secara langsung di hadapannya. Lin Fan tidak berkomentar apapun mengenai keterkejutan kedua orang tuanya itu, tapi ia justru malah mengeluarkan elemen berwarna hijau kehitaman yang nampak menari-nari di telapak tangannya, yang merupakan elemen racun miliknya. Ayah dan ibu tidak akan bisa menyembunyikan apapun dariku jika mengenai racun, karena aku memiliki elemen racun di tubuhku. Jadi ini alasannya mengapa aku bisa mendeteksi racun tersebut di tubuh kalian, jelas Lin Fan sambil tersenyum ke arah kedua orang tuanya. Baik, lalu apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Karena kamu tidak akan secara sia-sia mengatakan semuanya jika tidak memiliki rencana, bukan? Tanya Lin Juan menatap Lin Fan, mengesampingkan dulu mengenai elemen racun yang dimiliki sang putra. Tepat sekali ayah, persis seperti yang aku duga. Ternyata ayah memang masih sedikit pandai, ucap Lin Fan sambil mengacungkan jempolnya ke arah sang ayah. Pletak, melihat wajah mengejek sang anak dan juga kata-kata terakhir yang ia ucapkan, Lin Juan langsung menyentil dahi sang anak dengan tangan kanannya hingga terdengar suara yang lumayan nyaring membuat Lin Fan cemberut menatap ke arah sang ayah dengan tidak puas. Apakah ibu ingin sembuh dari racun tersebut? Tanya Lin Fan mengabaikan Lin Juan. Apakah anak ibu punya rencana? Bukannya menjawab, Ling Hua justru mengajukan pertanyaan lain ke Lin Fan. Tentu saja Bu, tapi aku hanya bisa melakukan satu kali saja, dan itu khusus untuk ibu, ucap Lin Fan bersungguh-sungguh sambil melirik ke arah Lin Juan dengan tatapan mengejek dan ada sedikit senyum tipis di bibirnya. Dasar anak kurang ajar, apa maksudnya kau hanya bisa melakukannya satu kali? Apakah hanya ibumu saja yang ingin kamu sembuhkan tapi tidak dengan ayahmu ini? Teriak Lin Juan pada Lin Fan, karena ia menangkap sesuatu yang tidak beres dengan ucapan sang anak tersebut. Ia menebak jika sang anak mau balas dendam padanya karena ia tadi menjitak keningnya. Ibu bantu aku, lihat ayah selalu merundungku, ucap Lin Fan memelas ke arah sang ibu, membuat Lin Juan memasang wajah jelek, karena ia sudah tahu apa yang selanjutnya akan terjadi padanya. Gege Juan. Dua kata keluar dari mulut Ling Hua, terdengar lembut memang tapi bagi Lin Juan suara tersebut bagaikan malaikat maut yang berbisik di telinganya, sementara Lin Fan yang melihat ketakutan di wajah sang ayah hanya tersenyum penuh kemenangan, bahkan ia saat ini mirip seperti anak kecil yang sangat manja pada sang ibu, sangat kontras sekali dengan kehidupannya yang dulu. Baik, rubah kecil, kali ini kamu yang menang, ayah akan diam, oke? Dan kamu sayang bisakah tidak membelanya terus? Aku merasa kamu bukan lagi istriku saat ini, ucap Lin Juan tertekan, sebab sejak kehadiran Lin Fan ia selalu jadi nomor 2 di hati sang istri. Apa yang Gege katakan? Apakah Gege melarangku untuk memanjakan anak sendiri? Jika iya, aku tidak keberatan untuk pergi bersama Vaner, biarlah Gege tinggal di sini sendiri, ucap Ling Hua sinis sambil menatap marah ke sang suami. Tapi di alam hatinya ia sangat bersyukur dan bahagia saat ini karena akhirnya ia bisa berinteraksi seperti ini bersama keluarga kecil yang sudah lama ia idam-idamkan itu. Mendapatkan jawaban seperti itu dari sang istri membuat Lin Juan hanya bisa diam tanpa bisa membantahnya. Tapi sorot matanya menatap tajam ke arah Lin Fan yang saat ini tengah berada di pelukan sang istri. Kemudian ia mundur dari keduanya dan menyandarkan tubuhnya di dinding goa yang ada di belakangnya. Lin Fan yang merasa bersalah pada sang ayah, ia langsung melepaskan pelukannya dari ibunya, kemudian ia memeluk Lin Juan dengan kasih sayang dari seorang anak pada ayahnya. Maafkan Vaner ayah, karena memang ini adalah hal yang memang sudah lama Vaner inginkan.
Memiliki keluarga lengkap dan bisa bercanda seperti ini adalah keinginanku yang akhirnya bisa aku wujudkan dengan adanya ayah dan ibu yang dengan tulus menerimaku menjadi anak. Tolong jangan membenciku ayah. Lin Fan menangis di dalam pelukan Lin Juan, membuat Lin Juan mau tak mau meminta saran pada istrinya apa yang harus ia lakukan, sebab dari awal memang ia tidak menanggapi serius bercandaan tersebut tapi Lin Fan malah meminta maaf padanya. Hal ini terjadi karena kepribadian sopan yang dimiliki tubuh Lin Fan yang ada di dunia ini. Yang merasa ia sudah keterlaluan pada sang ayah, sementara pikiran Lin Fan yang merupakan dari bumi yang notabene-nya seorang pembunuh dan juga seorang yang sudah dewasa ia tahu jika ini hanyalah candaan kecil di keluarganya. Tapi ia tetap merespon apa yang ingin tubuh yang ditempatinya ini untuk meminta maaf kepada sang ayah. Cukup lama Lin Fan menangis di pelukan Lin Juan hingga akhirnya tubuhnya tidak lagi bergerak, dan setelah diperiksa oleh Lin Juan ia menemukan jika putranya itu sudah terlelap dengan mata yang masih basah akibat menangis sebelumnya. "Gege, ada apa?" tanya Ling Hua setelah melihat reaksi sang suami seperti terkejut setelah melihat sang anak yang berada di pelukannya. "Set, ayo kita ke dalam, anak kita ini tengah tertidur, kita bisa bahas masalah sebelumnya besok pagi kebetulan hari sudah malai malam." Lin Juan memberikan kode pada sang istri untuk tidak mengeraskan suaranya sebab Lin Fan tengah pulas di dalam pelukannya. Bab 28. Hari berikutnya, Lin Fan terbangun dari tidurnya dan ia merasakan baru kali ini ia merasa jika tidurnya sangatlah nyenyak dan nyaman. Kemudian ia memeriksa sekitarnya dan menemukan jika saat ini ia tengah berada di tengah-tengah kedua orang tuanya, mereka saat ini tengah mengapit tubuhnya. "Ayah, ibu, terima kasih dan mulai saat ini aku akan menjadikan kalian berdua sebagai orang tua paling bahagia di dunia dengan memiliki anak sepertiku. Tunggu anakmu ini bertambah kuat, dengan begitu apa yang menjadi kekhawatiran kalian di masa lalu bisa aku selesaikan. Meskipun aku sendiri tidak tahu apa itu tapi aku berjanji untuk itu." Setelah mengatakan itu Lin Fan dengan sangat hati keluar dari pelukan kedua orang tuanya, kemudian ia langsung melesat ke arah danau yang tak jauh dari goa tempat tinggalnya itu untuk mandi. Di dalam goa, "Gege," ucap Ling Hua lirih pada sang suami setelah mendengar apa yang diucapkan Lin Fan sebelumnya, karena ia dan sang suami sebenarnya sudah bangun dari sebelum Lin Fan bangun, tapi mereka tidak mau mengganggu tidur sang anak. "Dia adalah harta tak ternilai yang langit berikan untuk keluarga kecil kita ini, kita percayakan saja pada takdir anak kita itu, jika memang takdirnya harus berurusan dengan masa lalu kita dulu, maka kita berdua harus mendukungnya dan tidak boleh membiarkan sesuatu apapun terjadi padanya." Lin Juan tersenyum ke arah sang istri, dengan kedua tangannya mengusap wajah cantik yang ada di hadapannya itu. "Gege benar, Kap." Setelah mencium pipi sang suami Ling Hua langsung keluar dari ruangan yang menjadi kamar di goa tersebut dan ia langsung menuju tempat lain di goa tersebut untuk membuat sarapan bagi suami dan anaknya. Sementara untuk Lin Juan langsung bergegas menuju danau, karena ia ingin menemui sang anak untuk mandi bersama. Sesampainya ia di sungai ia mendapati sang anak tengah berenang ke sana kemari di danau yang cukup luas tersebut tanpa membuang waktu. Ia langsung melepaskan seluruh pakaian yang menempel di tubuhnya, kemudian langsung melompat masuk ke dalam danau tersebut. Biur, Lin Fan yang melihat sang ayah sudah berada di danau sama sepertinya ia langsung bergegas mendekati sang ayah. "Apa kamu berani bersaing dengan ayah saat ini?" tanya Lin Juan saat Lin Fan sudah berada di sampingnya. "Bersaing bagaimana itu ayah?" tanya Lin Fan bingung. Cukup mudah. Kita hanya perlu berenang dari tepi danau yang ada di selatan itu menuju ke tepi danau satunya di utara. Bagaimana, apakah kamu berani?" tanya Lin Juan seraya menaik turunkan alisnya untuk memprovokasi Lin Fan. "Boleh saja, tapi ayah tidak boleh menggunakan kekuatan ayah sama sekali. Kita melakukannya dengan kekuatan fisik saja tanpa kultivasi bagaimana?" jawab Lin Fan menyanggupinya tapi ia mengajukan syarat pada sang ayah. "Tentu tidak masalah, tapi apakah kamu yakin? Karena jujur saja fisik ayah tampanmu ibu sudah sangat kuat tahu, tulang ayah juga sudah berada di tulang naga, bagaimana apakah kamu masih tertarik untuk melawan ayahmu ini?" Tanda tanya petik 2.
Lin Juan menyombong dirinya sambil menepuk dadanya beberapa kali membuat Lin Fan tersenyum tips, karena ia kebetulan memiliki kekuatan tulang yang sama dengan sang ayah. Ini akan menjadi ajang uji coba bagi dirinya untuk mengetahui ketahanan fisiknya sejauh apa nanti saat ia berenang membelah danau yang sangat dingin ini. Tidak masalah, ayo kita mulai ayah. Lin Fan langsung berenang menuju sisi tepi sungai di selatan, karena mereka akan memulai startnya dari sisi itu. Kedua yang sudah berada di posisi untuk berlomba itu pun nampak menampilkan senyum misterius di bibirnya masing-masing, entah apa yang keduanya rencanakan. Hanya tidak boleh menggunakan kekuatan dari kultivasi kan? Tanya Lin Juan memastikan sekali lagi. Tentu saja ayah, selain itu ayah bebas melakukan apapun untuk menang. Jawab Lin Fan seraya tertawa di alam hatinya karena ia sedikitnya sudah paham dengan apa yang akan ayahnya lakukan nanti, maka dari itu ia berencana untuk mengejutkan sang ayah nantinya. Baik, dalam hitungan ketiga kita langsung mulai, ucap Lin Juan bersiap untuk berenang. 1, 2, 3, biur, biur. Ayah dan anak itu langsung melesat dengan lumayan cepat saat ini, karena kedua memang memiliki fisik yang bisa dibilang seimbang membuat Lin Juan mengerutkan keningnya karena ia tidak mengira jika sang anak akan bisa mengimbanginya, maka ia langsung mengeksekusi rencana yang sudah ia siapkan sebelumnya. Perlahan ia mengeluarkan elemen air miliknya kemudian mengumpulkannya di telapak kakinya, memadatkan air tersebut di sana untuk ia jadikan pijakan nanti. Dengan begitu ia bisa bergerak dengan cepat ke sisi seberang seperti seseorang yang tengah berlari di atas bebatuan. Selamat tinggal bocah, bersiaplah untuk kalah. Lin Juan tersenyum mengejek ke arah Lin Fan kemudian ia langsung melesat dengan kecepatan tinggi meninggalkan Lin Fan di sana. Menggunakan elemen air untuk bergerak dengan kecepatan tinggi, sungguh taktik yang brilian ayah. Tapi bukan hanya kamu yang memilikinya tapi aku pun juga sama, bahkan milikku jauh melebihi apa yang ayah punya. Setelah berkata seperti itu Lin Fan langsung mengeluarkan elemen angin dan elemen airnya di kedua kakinya kemudian ia langsung meluruskan badannya di atas permukaan air, seperti seseorang yang tengah telentang di lantai, kemudian di kedua kakinya tercipta gelombang air yang sangat besar mendorong tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Bunyi suara yang diciptakan dari terciptanya gelombang air di kedua kaki Lin Fan itu langsung mengusik telinga Lin Juan. Lah dengan cepat menolehkan kepalanya ke belakang, tapi alangkah terkejutnya ia karena putranya saat ini tengah meluncur dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya dengan gelombang air membentuk seperti percikan api dari roket tercipta di belakangnya. Sial, bocah itu lagi-lagi mengejutkanku. Sebenarnya seberapa banyak elemen yang dimiliki oleh bocah nakal itu? Lin Juan mengumpat saat melihat sosok Lin Fan sudah mendekatinya bahkan dengan waktu singkat sudah melewatinya, dan tak berselang lama Lin Fan sudah berada di sisi seberang danau tengah menunggunya dengan senyum mengejek di bibirnya. Beberapa waktu kemudian Lin Juan pun tiba di depan Lin Fan. Melihat ayahnya baru saja tiba, Lin Fan langsung tertawa. Bagaimana ayah? Apakah kamu suka dengan kejutan yang aku tunjukkan sebelumnya? Tanya Lin Fan sambil tersenyum seraya menggosok tubuhnya dengan tumbuhan yang biasa ia gunakan sebagai pengganti sabun tersebut. Dan saat ini ia tengah duduk di batu yang berada di pinggir danau sambil menghadap pada Lin Juan dengan setengah kakinya berada di dalam air. Bab 29. Entah ayah harus senang atau harus menangis saat ini. Melihat kejutan demi kejutan yang kamu tampilkan pada ayah belakangan ini, ayah merasa julukan jenius pertama yang sudah melekat pada ayah selama ini apakah masih bisa ayah banggakan atau tidak? Keluh Lin Juan mantap putranya yang tak henti-hentinya mengejutkan dirinya. Saat pertama bertemu ia mengetahui sang anak memiliki elemen kegelapan. Lalu kemarin sang anak juga menunjukkan elemen racun padanya. Dan puncaknya saat ini ia malah menyaksikan dua elemen lainnya yaitu air dan angin. Lin Juan hanya bisa tersenyum kecut saat membayangkan dirinya sudah dijuluki sebagai jenius di zamannya hanya karena ia memiliki 3 elemen di tubuhnya, tapi saat ini hal itu dipatahkan oleh anaknya sendiri dengan menunjukkan 4 elemen padanya. Entah ini sudah semuanya yang anaknya punya atau belum. Jika sampai masih ada lagi rahasia yang disembunyikan oleh sang anak maka ia tidak tahu lagi kata apa yang harus ia gambarkan untuk menyebut nih. Ayah tidak perlu memikirkan itu terlalu jauh, mau seperti apapun aku nantinya,
dan mau bagaimanapun takdir yang akan aku miliki di kemudian hari, posisiku tidak akan pernah berubah, akan selalu menjadi putra kecilmu dan akan selalu seperti itu. Lin Fan menatap sang ayah dengan senyum tulus di bibirnya. Baiklah, kamu benar, seharusnya ayah bangga dan senang memiliki putra sepertimu. Dan ayah harap kamu bisa menunjukkan kemampuanmu itu pada dunia. Tunjukkan jika Lin Fan putra ayah berani tampil di hadapan dunia tanpa takut apapun, karena hanya dengan begitu kamu akan bisa menjadi kultivator sejati. Dan satu lagi yang tak kalah pentingnya, pastikan dengan ketampananmu yang mirip seperti ayahmu ini kamu harus bisa mendapatkan wanita secantik ibumu. Jika tidak, jangan pernah mengakuiku pada orang lain bahwa aku adalah ayahmu. Jawab Lin Juan dengan mata berbinar, kemudian ia memberikan beberapa wejangan untuk jalan hidup sang anak nantinya, dan tentunya ia juga menyempatkan untuk menyinggung ketampanan wajah keduanya dan menyuruh Lin Fan untuk menemukan wanita cantik seperti ibunya. Bahkan saat mengatakan itu terlihat wajahnya sangat serius, membuat Lin Fan tertawa dengan keras karena sang ayah sangat konyol menurutnya, tapi meski begitu ia sedikit menyimpan saran tersebut di kepalanya. Tapi ia tidak terlalu menjadikannya tujuan, karena yang ia inginkan saat ini hanya untuk membahagiakan kedua orang tuanya dulu, dengan menghilangkan racun yang saat ini masih bersarang di dalam tubuh kedua orang tuanya. Barulah setelah itu ia bisa bergerak dengan bebas untuk mengeksplor dunia ini tanpa mengkhawatirkan apapun lagi. Kalian para laki-laki cepat kembali untuk sarapan, jangan membuat aku menunggu lagi. Terdengar suara Ling Hua dari kejauhan membuat keduanya yang sebelumnya berniat untuk berantai di danau langsung bergegas dengan cepat menyelesaikan mandinya. Kemudian mereka berdua langsung naik ke darat untuk menggunakan kembali pakaian mereka dan langsung bergegas kembali ke goa. Istriku, kami pulang, teriak Lin Juan saat sudah tiba di depan goa bersama Lin Fan. Masuklah, sarapan sudah siap, ayo cepat kita makan. Sebelum semua dingin, Ling Hua muncul dari dalam goa untuk menyambut kedua laki-laki beda usia tersebut, kemudian membawa mereka ke tempat makan yang berupa batu yang sudah dibentuk sedemikian rupa hingga membentuk seperti meja, dan juga ada batu kotak yang dijadikan sebagai kursinya. Sekitar 15 menit kemudian ketiganya sudah menyelesaikan sarapan mereka dan saat ini mereka tengah duduk di depan goa tempat biasa mereka mengobrol sebelumnya. Apakah ayah dan ibu masih ingat dengan ucapanku kemarin? Tanya Lin Fan menatap ke arah kedua orang tuanya. Tentu saja sayang, jawab Ling Hua. Lalu apa yang akan kamu lakukan pada kami untuk menghilangkan racun-racun tersebut? Lanjutnya. Sebenarnya cukup mudah, Bu. Aku hanya perlu menyerapnya ke dalam tubuhku karena aku memilikinya elemen racun, maka aku bisa mengeluarkan semua racun yang ada di tubuh ibu dan ayah, jawab Lin Fan pada Ling Hua, juga pada sang ayah yang nampak cukup terkejut saat mendengar penuturan dirinya itu. Benarkah caranya hanya sesederhana itu, Faner? Tanya Lin Juan yang masih sedikit tidak yakin. Ayah, tenang saja, jika aku sudah berkata seperti itu maka menang benar seperti itu. Jika ayah masih ragu kita bisa langsung mencobanya sekarang, ucap Lin Fan tenang. Baiklah, kami berdua percaya padamu, lalu apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Lin Juan lagi. Ayah hanya perlu duduk di depanku, sisanya serahkan padaku, jawab Lin Fan seraya meminta sang ayah untuk duduk di depannya. Sayang, biarkan aku melakukannya terlebih dahulu, kamu tunggu sebentar, doakan kami semoga semuanya berjalan seperti yang dikatakan anak kita sebelumnya. Lin Juan menatap Ling Hua yang nampak tidak berbicara itu, tapi ada senyum di bibirnya karena memang dari awal ia sangat percaya dengan apa yang Lin Fan katakan, tidak seperti Lin Juan yang masih memiliki keraguan di hatinya. Bisakah ayah langsung duduk di depanku tanpa harus menebar kasih sayang di hadapanku? Ucap Lin Fan sedikit kesal dengan sang ayah yang masih sempat bermesraan di hadapannya. Cih, dasar bocah nakal, bisakah kau tidak mengganggu ayah tampanmu ini untuk berbicara dengan ibumu yang cantik ini? Bagaimanapun ayah harus izin dulu pada ibumu agar ibumu tidak khawatir pada kita berdua, jawab Lin Juan dengan sewot kemudian langsung duduk di depan Lin Fan, tapi mulutnya masih nampak mengomel saat ini. Kalian ini bisakah sehari saja jangan berdebat, dan kamu juga Faner jangan mengusili ayahmu lagi, jika tidak maka ayahmu yang konyol itu tidak akan berhenti berdebat denganmu,
Ling Hua yang melihat kelakuan kedua pria yang disayangi itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, karena watak keduanya sangat mirip, hampir tidak ada celah sama sekali, seperti memang mereka benar-benar ayah dan anak dengan garis darah yang sama. Keduanya yang mendapatkan ceramah itu langsung diam, tidak berani membantah. Setelah itu, perlahan Lin Fan meletakkan kedua tangannya di punggung sang ayah yang berada di depannya, dan mulai menyalurkan energi miliknya ke dalam tubuh sang ayah. Aura emas terlihat keluar dari telapak tangan Lin Fan kemudian memasuki tubuh Lin Juan dan terus memasuki dantiannya yang nampak memiliki energi hitam di sana yang merupakan racun yang nampak sengaja ditanam di sana oleh seseorang. Karena tidak mungkin racun yang memiliki sifat korosif yang dapat memakan energi di dalam dantian seseorang itu pun bisa muncul di sana dengan sendirinya. Tapi meski begitu Lin Fan tidak mau menanyakan hal tersebut pada ayahnya karena sang ayah masih belum menyinggung masalah ini. Bab 30. Lin Fan masih memfokuskan energi emas miliknya untuk mencari titik terbaik untuk mengeluarkan racun tersebut dari dantian sang ayah. Ketemu. Ayah, tahan sebentar karena racunnya berada di dalam dantian ayah, maka ini akan sedikit menyakitkan saat aku mengeluarkan racunnya. Tapi ayah tenang saja karena aku sebisa mungkin akan melakukannya dengan perlahan agar tidak terlalu menyakiti ayah, ucap Lin Fan pada Lin Juan saat sudah menemukan letak racunnya. Lakukan apa yang menurutmu baik untuk ayah, tidak perlu mencemaskan ayah, karena sakit seperti ini tidak akan membuat ayahmu ini tumbang, jawab Lin Juan tegas agar Lin Fan tidak mengkhawatirkannya. Baik, ayah, bersiaplah karena aku akan memulainya. Wush. Aura emas yang merupakan energi murni yang dihasilkan oleh dantian emas pun langsung mendesak masuk ke dalam dantian Lin Juan, kemudian energi emas tersebut mengikat energi hitam yang merupakan racun tersebut, kemudian sedikit demi racun tersebut diserap oleh energi emas tersebut kemudian diubah menjadi energi murni yang diserap langsung oleh Lin Fan. Dengan bantuan dantian emas miliknya ia bisa merubah racun ganas tersebut menjadi energi murni yang bisa langsung diserap oleh tubuhnya. Terlihat wajah Lin Juan sangat pucat, bahkan dari mulutnya mengeluarkan cairan hitam yang sangat menyengat. Selama hampir 10 menit Lin Fan menyerap racun tersebut dari tubuh Lin Juan, hingga kemudian wajah Lin Juan yang awalnya pucat sebelumnya perlahan-lahan mulai kembali berwarna kemerahan, dan bukan hanya itu saja. Ada ledakan energi sangat kuat meletus dari tubuhnya, bukan hanya sekali bahkan sampai 10 kali. Buom! Ledakan terakhir mengandung kekuatan yang sangat besar membuat Lin Fan yang berada di belakangnya ditekan dengan ekstrim. Ayah, kendalikan dirimu, jika tidak anakmu ini bisa mati, teriak Lin Fan tak berdaya dengan nafas terengah-engah. Lin Fan bisa bertahan dari ledakan aura tersebut merupakan keajaiban, karena jika itu adalah orang lain dengan kekuatan yang hanya di ranah alam bumi pasti tidak akan mampu menahan aura dari alam Raja Agung yang dikeluarkan oleh Lin Juan saat ini. Karena semua racun yang mengekang kultivasinya selama ini sudah tidak ada lagi, maka tidak heran jika Lin Juan bisa menerobos satu ranah penuh seperti saat ini. Itu karena selama ini energi yang ia serap itu pun masih menumpuk di dalam dantiannya, dan saat racun itu sudah keluar sepenuhnya maka energi yang ditampung selama ini pun terserap dan menyebar ke seluruh tubuhnya hingga membuatnya baik ranah besar sekali jalan. Tapi meski begitu Lin Juan masih harus rela dengan kekuatannya yang asli tidak kembali dan hanya menyisakan kultivasinya yang berada di ranah saat ini. "Gege, sadarlah, lihat di belakangmu," teriak Ling Hua histeris saat melihat wajah pucat Lin Fan saat ini yang nampak berusaha bertahan dengan aura kuat yang masih dikeluarkan oleh Lin Juan. Lin Juan yang mendengar teriakan dan tangisan Ling Hua langsung sadar dari kondisi tidak sadarnya itu dan ia langsung mengontrol kekuatannya itu, kemudian ia menoleh ke belakang. Di sana ia melihat puteranya dengan keadaan yang mengkhawatirkan, bukan hanya wajahnya yang pucat saat ini, bahkan di sudut bibirnya ada sedikit darah di sana, tapi meskipun begitu ia masih melihat puteranya itu tersenyum ke arahnya. Sontak hal itu semakin membuat hatinya semakin hancur, karena akibat kebodohannya hampir saja ia membunuh putera kesayangannya. Maafkan ayah, tolong jangan buat ayah khawatir, bangunlah ayah, mohon." Lin Juan langsung mendekap tubuh Lin Fan dengan tubuh berguncang, karena putranya saat ini sangat menyedihkan keadaannya karena ulahnya terlihat air matanya sudah membasahi pakaian Lin Fan yang berada di pelukannya. "Gege,
Vaner kenapa? Tanya Ling Hua dengan keadaan berantakan menghampiri sang suami yang tengah memeluk tubuh Lin Fan. Ayah ibu, kalian tenanglah. Aku tidak apa-apa, hanya sedikit mengantuk, biarkan aku tidur sebentar, tolong jangan berisik, oke? Lin Fan yang disangka pingsan oleh Lin Juan tiba-tiba membuka matanya. Kemudian meminta kedua orang tuanya untuk tidak berbicara dulu agar ia bisa tidur. Mendengar suara sang putra, Lin Juan dengan hati-hati memeriksa tubuh putranya itu untuk melihat apakah ada cedera pada organ dalam putranya. Apuk, Lin Juan yang ingin berteriak pun langsung dibungkam mulutnya oleh Ling Hua. Ada apa? Tanya Ling Hua dengan mata melotot pada sang suami, tapi ia tidak bisa memarahi sang suami saat ini karena takut membangunkan sang putra. Ia hanya bisa bertanya dengan suara berbisik. Maaf istriku, aku tidak bisa mengontrolnya setelah melihat tubuh anak kita ini, jawab Lin Juan dengan raut menyesal. Keduanya saat ini berbicara dengan setengah berbisik. Memang ada apa dengan tubuh Vaner? Tanya Ling Hua penasaran, karena melihat reaksi tidak biasa dari sang suami sebelumnya setelah memeriksa tubuh sang anak. Baiklah, dengarkan baik-baik, Hafaf. Lin Juan membuang nafasnya terlebih dahulu, kemudian ia mengambil nafas dalam-dalam sebelum ia menjelaskan apa yang ia temukan sebelumnya. Kita benar-benar ditakdirkan untuk memiliki putra monster. Bagaimana GG bisa berkata begitu? Itu semua setelah GG memeriksa tubuh anak kita ini sebelumnya. Dan betapa terkejutnya GG setelah melihat tubuh anak kita ini selain tidak mengalami luka sama sekali setelah menerima aura penuh kekuatanku sebelumnya, tubuh anak kita ini juga memiliki tulang naga sama seperti milik GG. Dan kualitasnya bahkan satu level di atas kualitas tulang milik GG saat ini yang berada di level tulang naga perunggu, sementara putra kita ini sudah berada di level tulang naga perak. Sungguh monster yang bersembunyi dengan baik. Jika saja saat ini anak nakal ini tidak tertidur di pangkuanku, maka rahasianya ini tidak akan pernah kita ketahui. Pantas saja tadi dia bisa mengimbangi kekuatan fisikku saat kita tengah berlomba di danau sebelumnya. Lin Juan dengan sorot mata penuh keterkejutan itu pun menjelaskan dengan gembira pada sang istri apa sebenarnya yang ia temukan saat memeriksa tubuh Lin Fan yang saat ini tengah tertidur tersebut. Kualitas tulang Lin Fan naik satu level saat ini dikarenakan tekanan kuat dari aura Lin Juan sebelumnya, dan Lin Fan menggunakan itu untuk menempa tulangnya. Oh, jawab Ling Hua datar, tanpa ada emosi apapun terkandung di nada bicaranya saat mengatakan itu. Tapi tatapan matanya menatap lembut ke arah Lin Fan yang tengah terlelap tersebut. Sayang, bagaimana kamu bisa bereaksi seperti itu? Tanya Lin Juan tidak puas dengan reaksi sang istri. Apalagi yang bisa aku katakan GG, karena memang aku tidak peduli dengan semua itu. Bahkan jika anak kita ini tidak memiliki keistimewaan apapun pada tubuhnya, aku akan tetap menyayanginya sepenuh hatiku. Aku tidak menginginkan semua itu karena yang aku butuhkan saat ini adalah anak kita ini bisa tumbuh sehat tanpa kekurangan apapun. Ling Hua terus menatap wajah sang anak saat mengatakan kalimat ini, terlihat jelas sorot matanya sangat lembut saat menatap Lin Fan yang menunjukkan jika apa yang ia ucapkan sebelumnya benar-benar murni keluar dari hatinya. Obrolan keduanya itu tanpa mereka ketahui ada yang mengupingnya. Siapa lagi kalau bukan Lin Fan yang sebenarnya sudah bangun beberapa waktu lalu. Kamu memang tidak pernah berubah sayang, dan sifatmu inilah yang membuat GG tidak pernah bisa berpaling ke wanita lain, ucap Lin Juan tersenyum ke sang istri, bahkan ia terlihat bersiap untuk mencondongkan tubuhnya ke arah sang istri untuk menciumnya, tapi tiba-tiba ada gangguan yang tidak keduanya duga-duga. Ayah sedang apa? Bersambung.